Episode 84 Tragedi Arthur City. Selain dari seluruh darah, Tang Tian tidak memiliki banyak pendapat. Sima Xiao bukan bawahannya, tetapi dianggap sebagai mitra. Tetapi bahkan jika itu adalah bawahannya, Tang Tian jarang akan memaksakan idenya sendiri kepada orang lain. Sejak saat itu, Tang Tian tidak terlalu memenuhi syarat untuk menjadi tuan. Tentu saja, Tang Tian tidak menganggap dirinya sebagai tuan, itu adalah bantalan nama yang membuatnya merasa lebih bahagia. Tapi yang membuatnya lebih bahagia adalah nama panggilannya sendiri, Gatli Ke Yang Lat. Bagi pedagang barat untuk tidak takut apapun membuat Tang Tian agak tidak senang. Dia merasa bahwa dia harus memiliki lebih banyak kualifikasi untuk tidak terkendali dan tidak takut, tetapi mereka sebenarnya lebih sombong daripada dia, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Kehati-hatian dan kehati-hatian tidak pernah bisa dikaitkan dengannya. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang, mereka adalah penjaga kota Arthur City. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan darah, wajah mereka semua berubah, dan beberapa yang lebih lemah langsung muntah. Wajah kapten adalah yang pertama berubah, hukum dan ketertiban Arthur City tidak stabil, tetapi perkelahian yang terjadi selalu kecil. Tatapannya menyapu seluruh jalan, dan wajahnya menjadi lebih putih dan putih. Gelombang berapa banyak mayat di sana? Gelombang mayat menumpuk di seluruh jalan, dan masih ada darah yang mengalir, menyebabkan seluruh jalan terlihat meskipun itu mengalir dengan darah. Sungai darah. 4 kata itu langsung muncul di benaknya. Belum pernah ada pertarungan besar dalam sejarah Arthur City. Apa yang membuatnya semakin takut adalah bahwa pada tubuh, ada lambang pedagang barat. Ini akan menjadi masalah besar bagi pedagang barat yang tiba-tiba menewaskan 200 orang. Dan ketika matanya menyapu satu tubuh tertentu, wajah yang dikenalnya membuat tangannya gemetar. Gelombang Aodeng. Gelombang. Ya Tuhan, itu Aodeng. Gelombang. Dia telah berdebat dengan Aodeng berkali-kali, meskipun mayoritas dari mereka adalah kenangan buruk, tetapi ketika dia melihat tubuh Aodeng, dia terkejut. Net. Aodeng tidak memiliki temperamen yang baik, dan bukan manusia yang baik dalam segala aspek, tetapi dalam hal kekuatan, dia adalah seseorang yang hampir tidak terkalahkan di beberapa benua. Gelombang tunggu sebentar. Gelombang. Gelombang itu unit perlindungan pribadi Aodeng. Gelombang. Seolah-olah kapten penjaga kota telah menerima pukulan di kepala, menyebabkannya mati rasa. Jonathan mampu bertindak sebagai tiran karena Aodeng dan unit perlindungannya. Unit perlindungan ini dipenuhi dengan elit yang dipilih secara khusus, mereka semua kuat dengan kepribadian yang setia dan pantang menyerah. Setelah melewati masa-masa sulit dengan Aodeng, mereka semua kuat dalam hak-hak mereka sendiri. Mungkin tidak aneh bagi Aodeng untuk mati, tetapi Aodeng dan seluruh unit perlindungannya terbunuh. Gelombang ini. Gelombang. Ketika kapten penjaga kota menjadi semakin takut, dia benar-benar mati rasa ketika melihat tubuh Jonathan. Gelombang ini akan meledak. Gelombang. Jonathan adalah tetua klan yang penting, dan posisinya memegang otoritas tinggi. Agar sesepuh klan yang begitu penting mati, pedagang barat pasti tidak akan membiarkannya beristirahat. Kemarahan pedagang barat akan menenggelamkan kota Arthur, dan dia tentu saja tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi tepat pada saat itu, dia tidak lagi peduli tentang itu. Tidak peduli seberapa menakutkan kemarahan pedagang barat, itu adalah masalah yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Yang perlu dia hadapi di sana adalah para bandit di depannya, bukan bandit, tapi tukang daging. Dia melihat bahwa mereka sudah memperhatikannya, dan pandangan mereka terhadapnya bukanlah kebaikan. Dengan segera dia menyesal, gelombang mengapa aku bergegas setelah mendengar keributan itu. Gelombang. Dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawan, jika Aodeng dan unit perlindungannya bahkan tidak bisa melawan mereka, maka mereka, penjaga kota, jelas tidak cukup, dan yang dia lihat adalah tukang daging yang melihatnya segera terbang ke formasi, segera menakuti roh-roh itu dari dirinya. Selamat tinggal. Dia jatuh dari langit seperti batu, dan setelah mendarat, dia langsung jatuh ke lantai dan memohon, Good Masters, lepaskan aku. Penjaga kota lainnya hanya bereaksi setelah mendengarnya, mereka terbang dengan panik, dan dengan semua celaan mereka, mereka semua berlutut, memohon keselamatan mereka. Darah segar mengalir ke tanah seperti sungai, dan bau darah yang menyengat hidung mereka menyebarkan teror ke setiap inci tubuh mereka. Orang-orang sebelum mereka adalah tukang daging yang bahkan tidak berkedip ketika mereka membunuh. Gelombang ya Tuhan. Gelombang. Gelombang tidak ada yang dibiarkan hidup. Gelombang. Mereka seperti angsa yang menggantung di leher mereka, tubuh mereka gemetar seperti saringan, menunggu penghakiman atas hidup mereka. Tang Tian dan yang lainnya melompat kaget pada tindakan mereka, hampir mengambil tindakan saat mereka terbang. Dan pemilik toko lain melihat mereka panik, jalanan kosong, dan semua toko tutup. Tidak sulit bagi kami untuk menghindarimu. Tang Tian berkata, di mana gudang untuk pedagang barat? Bawa kami ke sana. Karena mereka sudah memiliki keluhan dengan pedagang barat, Tang Tian mungkin mengambilnya selangkah lebih maju, dan biaya bandit.
Penjaga kota semua gemetar, jika mereka tidak setuju, mereka akan dibunuh. Jika mereka membawa bandit ke gudang pedagang barat, maka pedagang barat akan mencari mereka di masa depan, karena mereka tidak akan peduli apakah mereka dipaksa atau tidak. Gelombang baiklah, siapa yang bisa peduli dengan masa depan sekarang? Gelombang. Kapten kota menjaga rahangnya, yang rendahan ini akan membawakanmu tuan sekarang. Setelah membuka pintu gudang pedagang barat, semua orang kagum dengan apa yang mereka lihat. Semua jenis logam tertata dengan rapi, berbagai logam membentuk tumpukan berbagai warna, semuanya tingginya kurang dari 20 meter. Kristal murni, mengkilap, dan transparan bahkan lebih berkilauan di bawah lampu, membutakan semua orang sampai-sampai mereka tidak bisa membuka mata mereka. Setiap 3 bulan, pedagang barat akan memiliki armada untuk mengangkut biji dan logam. Yang membuat Tang Tian semakin bersemangat adalah banyaknya bintang rock yang bertumpuk di sudut toko. Pedagang barat sangat bangga dengan kekayaan mereka, karena semua bintang dianggap sebagai bintang kelas tertinggi di Heaven's Road. Mereka semua digunakan untuk memasok kapal. 2 kata muncul di benak Tang Tian, gelombang kami kaya. Gelombang. Kota Tiga Roh. Kerusuhan menghabiskan semua upaya untuk membangun senjata roh mekanis di Three Spirit City telah berakhir, dan ketika mereka membicarakannya, semua orang akan bahagia dan bangga. Setiap kali penduduk desa berkumpul, mereka akan mendiskusikan dan menentukan rasi mana yang akan dipimpin oleh pasukan mekanik besar. Tetapi setelah malam dan hari-hari tanpa senjata mingguan mekanik, mereka semua overdraft dengan kekuatan fisik mereka. Setelah gerakan besar yang menggerakkan hati semua orang, standar dan mata orang-orang naik, sehingga perintah sebelumnya yang telah membangkitkan antusiasme mereka tidak lagi merangsang mereka. Three Spirit City menjadi lebih malas. Qian Shen adalah sama, bukan hanya dia, para insinyur mekanik dari tokonya semua tidak senang dengan berita itu. Untuk beberapa alasan, semua orang terus berpikir dan melewatkan misi yang mendesak, saat darah mendidih, perasaan persatuan. Insinyur tidak pernah berada dalam profesi utama, dan posisi mereka yang meningkat hanya tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang beradaptasi dengan perubahan, dengan pertumbuhan profesi mereka memiliki lebih banyak uang, tetapi mereka selalu merasa kekurangan. Itu sampai misi menuntut agar semua orang berkumpul ketika semuanya mulai berubah dengan tenang. Qian Shen tidak terlalu memikirkannya, dia hanya seorang insinyur mesin, dan meskipun dia memiliki bisnis kecil yang menguntungkan, dia tidak bisa berada di posisi 3 teratas di Spirit City. Gelombang ini adalah hal-hal yang akan dipikirkan karakter utama, seperti untuk diriku sendiri, aku harus tetap berpegang pada bengkelku. Gelombang. Tetapi melihat semua orang malas, dia tidak mendorong mereka, untuk periode itu, semua orang terlalu lelah dan kelelahan. Ayah, putranya, Qian Lian, bergegas masuk dengan cemas. Apakah kamu tidak pergi ke kelas? Qian Shen segera mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, mengapa kamu pulang? Untuk dapat mendengar insinyur mesin yang lebih baik ajarkan adalah kesempatan yang sulit didapat, yang ia telah habiskan dengan banyak upaya untuk mendapatkannya. Gelombang apakah anak ini melewatkan kelas? Gelombang. Awalnya ada kelas, tetapi pada akhirnya, guru mengatakan bahwa guru ingin memberi semua orang sesuatu, dengan demikian mendorong kelas. Qian Lian berkeringat di seluruh dan terengah-engah saat dia memberi tahu ayahnya. Beri semua orang sesuatu. Benda apa? Mata Qian Shen bersinar. Setelah mendengar itu, beberapa insinyur mesin yang malas semuanya bangkit dan datang. Ya, Lian kecil, ada apa? Apapun yang keluar dari tangan guru pasti tidak biasa. Qian Lian menggelengkan kepalanya, guru tidak mengatakan. Dia hanya mengatakan sesuatu tentang guru yang ingin berterima kasih kepada kami atas dukungannya. Bagi mereka yang telah menerima misi monster, mereka semua bisa pergi ke aula perunggu. Petik 2. Mendengar itu, Qian Shen bergegas keluar dari bengkel tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas ke aula perunggu. Pada saat Qian Shen telah tiba, aula perunggu sudah penuh. Tuan terlalu loyal kepada kita. Kami pasti tidak akan kehilangan apapun dengan mengikuti sang guru. Dibandingkan dengan rasi bintang lainnya dan kamu tidak dapat menjual, guru tidak pernah mengambil apapun dari kami, dan bahkan memberi kami barang-barang. Petik 2. Ya, tapi aku ingin tahu apa yang guru berikan. Betul. Aula perunggu itu seperti pasar basah yang ramai, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ketika Gui Yuan dan sekelompok orang muncul, semua orang diam. Pandangan mereka semua mendarat di dada kayu raksasa dan berat yang dibawa oleh orang-orang di belakang Gui Yuan. Gelombang apakah itu untuk semua orang? Gelombang. Keingintahuan semua orang dengan cepat terperangkap dalam ketegangan. Berjalan ke panggung utama, Gui Yuan mengungkapkan senyum dan melihat sekeliling. Dia kemudian berbicara, dalam misi yang mendesak terakhir kali, semua orang memberi kami semua dukungan kamu, dan guru sangat tersentuh. Selain hadiah dari mereka, guru juga membagikan beberapa hadiah unik untuk semua orang. Setiap orang akan memiliki bagian, jadi jangan khawatir, karena untuk jumlah yang banyak,
itu akan mengikuti sesuai dengan hasil yang diberikan setiap orang dalam misi. Petik 2. Semua orang menjadi semakin penasaran. Nona Guiyuan, apa itu? Orang yang gelisah dan lebih berani tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guiyuan tersenyum, kali ini, apa yang kami berikan adalah 2 jenis bahan logam yang unik. Bahan logam. Beberapa mengungkapkan ekspresi kecewa, tetapi ada banyak yang mengungkapkan penampilan yang lebih diantisipasi. Ini adalah 2 logam yang baru ditemukan, dan berbeda dari logam apapun yang saat ini dikenal. Petik 2. Semua orang bersuara kaget, bahkan para insinyur mesin yang awalnya kecewa semua terkejut. Insinyur mekanik semua sangat sensitif terhadap logam, karena sifat logam secara langsung mempengaruhi sifat senjata roh mekanik. Semua orang tahu apa arti nilai dan kemungkinan yang tak terbatas dari 2 logam baru itu. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Menurut penelitian Miss Sai Lei, 2 logam ini dapat sangat meningkatkan kinerja paduan, dan yang paling penting, mereka jauh lebih kompatibel terhadap energi dibandingkan dengan bahan yang dikenal saat ini. Aku percaya semua orang tahu apa artinya ini. Petik 2. Kalimat ini seperti bom yang meledak di aula perunggu. Aula perunggu segera melonjak. Tang Tian berbaring di lantai, bahkan tidak ingin menggerakkan jari-jarinya. Pipa dengan lembut melaporkan kepadanya, kami terutama menyiarkan Deadwood Silver dan Pirate Star Iron. Kami tidak dapat mencerna begitu banyak bahan, karena minat utama Miss Sai Lei terletak pada penelitian. Dengan mengambil sebagian material dan memberikannya kepada semua orang, kita dapat membuat hubungan antara insinyur mesin dan kita menjadi lebih akrab. Untuk rencana masa depan kita, tempat kerja Miss Sai Lei akan lebih fokus pada penelitian. Sedangkan untuk sisi manufaktur, kami akan lebih mendelegasikannya ke berbagai bengkel. Jadi kita perlu meningkatkan standar mereka dan memperkuat hubungan di antara kita, itu adalah poin utama bahwa urusan internal Three Spirits City adalah menempatkan pentingnya. Petik 2. Sangat mengantuk. Tang Tian yang sangat lelah merasakan kelopak matanya tumbuh semakin berat, dan setelah beberapa saat, dia mendengkur. Dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak melalui tempat-tempat, itu juga berarti bahwa hanya dia yang bisa memindahkan semuanya sendirian. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan mentransfer semua bahan gudang pedagang Barat Arthur City membuat Tang Tian terasa seperti kapal transportasi manusia. Bahkan untuk tubuhnya yang luar biasa, dengan menggerakkan semuanya, dia langsung kelelahan. Lemari Aquarius bisa sangat mengurangi berat, tetapi sebenarnya ada terlalu banyak barang, untuk menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan berat, itu tidak banyak membantu. Pipa dengan hati-hati menutupi Tang Tian dengan selimut dan pergi dengan tenang, dia memiliki terlalu banyak hal untuk diselesaikan. Deadwood Silver dan Pirate Star Iron kemudian menjadi subjek terpanas di Three Spirits City. 2 material baru itu meletupkan hasrat semua insinyur mekanik di Three Spirits City. Hampir semua insinyur mesin telah berpartisipasi dalam misi mendesak terakhir kali, sehingga hampir semua orang memiliki hak untuk berbagi logam baru. Jantung para insinyur mekanik untuk mencari dan menemukan logam baru tidak akan pernah berhenti. Setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda dari Deadwood Silver and Pirate dan N. BSP, Star Iron, tetapi semua orang memiliki antusiasme yang sama terhadap materi baru. Semua berbagai lokakarya mulai meneliti 2 logam ini, dan mencoba berbagai metode pencampuran. Dengan sangat cepat, para insinyur mekanik yang memperoleh jumlah yang lebih sedikit terkejut mengetahui bahwa tanpa sadar, mereka telah menghabiskan semua 2 material baru mereka. Bersamaan dengan itu, akan ada informasi baru yang menyebar di pasar dari waktu ke waktu. Campuran paduan yang baru saja diteliti dari seseorang akan dibeli oleh pemerintah. Seseorang telah menggunakan bahan-bahan baru untuk membuat senjata roh mekanik, yang sangat kuat, dan dibeli dengan harga tinggi langit. Informasi terpanas di pasar terkait dengan materi baru. Ketika para insinyur mekanik ingin membelinya dari pasar, mereka menyadari bahwa tidak ada yang mau menjual materi baru, seseorang bahkan mencoba untuk meminta pemerintah untuk membeli, tetapi ditolak, 2 bahan baru tidak dijual kepada publik, dan hanya diberikan sebagai hadiah untuk misi. Segera, aula perunggu sekali lagi penuh dengan orang-orang, setiap misi baru yang didorong keluar akan segera diambil oleh seseorang. Antusiasme para insinyur mesin di Three Spirits City benar-benar meledak sekali lagi. Mungkin, zaman baru akan tiba. Tang Tian ditarik dan diseret keluar oleh Sai Lei dengan kabur. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku ingin tidur. Tang Tian secara tidak sadar berjuang. Tidur. Kamu masih bisa tidur pada saat seperti itu. Suara tajam Sai Lei menembus telinga Tang Tian, menembus. Wehat terobosan. Kami dapat membuka zaman baru. Apakah kamu mengerti? Zaman baru. Petik 2. Tang Tian dengan paksa membuka matanya karena suara yang tajam, wajahnya turun dan kantong matanya besar. Biarkan aku tidur lebih lama, selama aku tidur dengan cukup, aku akan memberimu batu baru, tidak, 2. Sai Lei benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan penuh semangat, kami telah meneliti perunggu super baru. Ini benar-benar baru. Belum pernah terlihat sebelumnya. Revolusioner.
Ini melampaui paduan perunggu yang dikenal saat ini. Apakah kamu tahu apa artinya? Petik 2. Tang Tian yang masih lamban tanpa sadar mengangguk, aku tahu, batu baru. Betul, zaman baru. Sai Lei benar-benar mengendarai gelombang kegembiraan, super bronze, perunggu New Super merek, selama kita memiliki jumlah yang cukup, kita dapat membuat senjata roh mekanis yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak terbendung. Kami akan mendapatkan begitu banyak uang sehingga tangan kami akan kram. Petik 2. Mungkin itu karena dia mendengar bagian mendapatkan uang, Tang Tian akhirnya menjadi sedikit lebih terjaga, super bronze. Jangan main-main dengan aku. Hanya dengan menambahkan kata super, apakah kamu pikir kamu dapat menjual batu itu? Petik 2. Sai Lei mengambil napas dalam-dalam, dia menahan keinginan untuk menendang Tang Tian dan menjelaskan, bahan yang kamu bawa dari galaksi suci-suci, kami telah menganalisisnya secara khusus. Mereka memiliki sifat unik yang serupa, di mana keduanya sangat kompatibel dengan energi. Apakah kamu tahu artinya? Petik 2. Tahu apa artinya? Tang Tian bingung, baunya lebih harum. Pipa yang baru saja masuk tertawa. Sai Lei benar-benar mengabaikannya, dan terus membenamkan dirinya dalam kegembiraan, senjata roh mekanik kita saat ini mengikuti meridian kita dan jalur energi. Tetapi jalur energi ini sangat kasar dan sederhana. Ini hanya memungkinkan energi sederhana untuk berputar, itulah sebabnya senjata roh mekanik kami tidak dapat mencapai tingkat orang suci. Orang-orang kudus dapat secara langsung membentuk komunikasi dengan energi alami di dunia, jika mereka mengendalikan senjata roh mekanis tidak hanya tidak akan dapat membantu orang-orang kudus tetapi sebaliknya menghambat mereka. Tetapi dengan super bronze ini benar-benar berbeda, energinya dapat mengalir dengan bebas tanpa dihentikan atau ditekan. Petik 2. Sai Lei menarik napas dalam-dalam, sebelumnya, kami telah meneliti senjata Santo Mekanis, yang merupakan senjata roh are mekanis untuk para suci. Sekarang kita memiliki super bronze, selama ada jumlah yang memadai, kita dapat benar-benar membuat senjata Sein mekanik. Ini memungkinkan orang-orang kudus untuk menggunakan senjata roh mekanis. Ini adalah era baru, zaman baru, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Petik 2. Mekanik Sein Weapon. Sekarang, Tang Tian benar-benar terjaga. Tujuan utama Sai Lei adalah senjata Sein mekanik, yang merupakan senjata roh mekanik yang dapat digunakan oleh orang suci. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sai Lei dengan zaman baru, jika senjata Sein mekanik benar-benar bisa dihidupkan kembali, itu pasti kebangkitan zaman baru. Tang Tian juga menjadi bersemangat, apakah kamu sudah membuatnya? Tidak. Sai Lei mendapatkan kembali ketenangannya dan menggelengkan kepalanya. Masalah apa yang kamu temui? Tang Tian bertanya dengan prihatin. Kami tidak memiliki cukup perunggu super, kata Sai Lei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan kejam, buat lebih banyak dari itu, jangan khawatir tentang uang, sekarang aku punya banyak uang. Sai Lei mengungkapkan senyum yang sangat akrab dengan Tang Tian, langsung membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Super perunggu membutuhkan bahan yang unik, yang disebut Sein Crystal. Sai Lei berkata dengan jujur, oh, itu nama yang aku berikan. Tang Tian sudah memiliki firasat buruk, dan bertanya dengan hati-hati, apakah sangat mahal? Tidak apa-apa. Sai Lei berkata, dan ketika Tang Tian dengan lemah menghela nafas lega, nada bicaranya berubah, itu hanya membutuhkan sedikit usaha. Sein Crystal ada di hampir semua bahan di galaksi suci-suci, tetapi mereka sangat pingsan di setiap bahan, kami membutuhkan banyak waktu untuk dapat mengekstrak Sein Crystal murni. Kami tidak membutuhkan banyak kristal Sein, untuk 100 kg perunggu, kami diharuskan menambahkan 100 gram kristal Sein. Petik 2. Gelombang hanya 100 gram, itu kacang gelombang. Tang Tian benar-benar santai, kalau begitu pergi dan memurnikan beberapa lagi. Kami memurnikan semua bahan yang kamu berikan dari Secret Sein Galaxy. Kata Sai Lei. Itu agak efisien. Tang Tian berkata dengan gembira, aku baru saja memindahkan semuanya, dan kamu sudah memperbaiki mereka. Tidak buruk. Sepertinya kalian tidak membaca sketsa, bagaimana dengan itu, berapa banyak Sein Crystals yang kamu dapatkan? Petik 2. 15 gram. Sai Lei tersenyum. Seolah-olah petir telah menabrak Tang Tian, dia tergagap, 15 gram. Itu agak mudah untuk menemukan metode untuk memurnikannya. Sai Lei berbicara, itu benar, Deadwood Silver dan Pirate Stariron telah diberikan kepada semua orang. Kedua bahan ini tidak memiliki jumlah Sein kristal yang tinggi, tetapi keduanya dapat meningkatkan ketangguhan dan kekerasan yang dimungkinkan. Ini mungkin tidak banyak berguna untuk Mechanical Sein Weapons, tetapi mereka cocok untuk meningkatkan senjata roh mekanik saat ini. Petik 2. Semua yang aku bawa. Kamu hanya memurnikan 15 gram. Tang Tian tampak seolah-olah telah melihat hantu. Itu benar, kita pasti tidak menyia-nyiakannya. Sai Lei berkata dengan tegak. 100 kg perunggu membutuhkan 100 gram Sein Crystal.
Tang Tian tampak seolah-olah dia sedang berbicara dengan penuh perasaan, berapa banyak perunggu yang dibutuhkan oleh senjata roh mekanik. Jika kamu berbicara tentang garis, sekitar 10 ton. Sai Lei memberikan jawaban profesional. Tang Tian menjadi bisu, dia telah mengangkut begitu banyak bahan, tapi itu hanya 15 gram kristal sein. Gelombang jumlah itu hanya bisa memproduksi 15 kilogram perunggu super. Gelombang 1 santo mekanik membutuhkan 10 ton perunggu super, yang berarti 10 kilogram sein kristal. Gelombang. Tiba-tiba, dia melihat gudang yang tak berujung rak, tumpukan gunung logam tak berujung. Satu sosok kecil, membawa dada ukuran bukit, berjalan sendirian dalam gelap, satu perjalanan demi hari dan malam. Tiba-tiba, dia merasa hidupnya menjadi sangat gelap. Aku pikir kamu sudah mengerti situasinya. Sai Lei tiba-tiba mengeluarkan peralatan piring, dan melemparkannya ke Tang Tian, ini khusus digunakan untuk menimbang kepadatan sein kristal di dalam material apapun. Aku baru saja berhasil. Ambillah, ingatlah untuk membawa lebih banyak. Petik 2. Aku juga mendengar bahwa kamu hanya merampok bisnis perdagangan di beberapa kota. Mata Sai Lei berbinar, kamu tidak bisa membiarkan sisanya pergi. Kamu tidak dapat membiarkan kota manapun pergi. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang akan kami hasilkan? Selama kami menghasilkannya. Petik 2. Pipa yang berada di samping menambahkan, Tuan, tolong jangan hanya melihat jumlah kristal sein, meskipun material lain mungkin memiliki sein kristal yang lebih rendah, tetapi mereka secara substansial dapat meningkatkan kemampuan bertarung standar kami. Tekanan pada garis depan selalu sangat besar, jika kita dapat memperkuat senjata roh mekanik kita, kemampuan bertarung kita akan meningkat juga. Petik 2. Jadi, Guru, terlepas dari apapun, jangan biarkan materi apapun pergi. Silahkan. Pipa membungkuk dengan hormat. Tang Tian tidak tahu bagaimana dia kembali ke Arthur City. Dia memanggil semua orang kembali ke gudang. Ketika kapten penjaga kota melihat gudang yang bersih, dia sangat terkejut. Tumpukan bahan di dalam gudang telah menghilang dalam semalam, dan bahkan tidak ada setitik debu pun tersisa. Mereka memiliki orang dalam di Arthur City. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memindahkan semua hal tanpa sadar? Hati sang kapten bergetar. Apakah semuanya sudah siap? Tang Tian berkata dengan lemah. Apakah kepala bandit itu tidak bahagia? Sang kapten gemetar, dia menahan rasa takut di hatinya dan berbicara, melaporkan kepada guru, semuanya sudah siap. Ada total 122 bisnis perdagangan di kota ini, menawarkan 580 ton segala macam bahan, tidak ada yang dipasangi privat. Aku berharap guru akan membiarkan yang tua dan muda dari kota kita pergi, dan seluruh kota kita akan berterima kasih kepada guru. Petik 2. 580 ton. Bibir Tang Tian berkedut, dia hampir pingsan mendengar nomor itu. Dunia aku sangat gelap. Paman, kamu baik-baik saja. Aku mendengar bahwa kamu ditindas oleh orang lain, mengerikan. Kamu harus bekerja keras paman, jangan sampai merasa gemetar seperti saringan dan melempar wajah aku. Petik 2. Hehe, kamu masih punya wajah. Siapa yang memberi kamu kepercayaan diri itu? Dan, siapa yang kamu dengar dari itu aku dipukuli sampai mati rasa seperti saringan, itu omong kosong. Petik 2. Mungkinkah berita itu salah? Itu jelas keren. Keren. Sebagai komandan utama in-chief, paman kamu benar-benar tidak mengambilnya sendiri, aku telah salah menilai kamu. Tapi itu baik-baik saja, bendera besar untuk memutuskan kemenangan hanya dapat ditangani olehku, anak muda yang seperti Dewanak. Petik 2. Hitung kamu. Hahaha, aku langsung mengakui kekalahan. Adegannya terlalu sempurna, aku tidak berani melihatnya. Yonglat gila pergi-pergi, oh my god, di mana ini? Ya ampun, susu kecil, mengapa aku bertemu kamu? Ayo kita pergi bersama. Kenapa kamu tersesat lagi? Maaf, pertempuran sudah berakhir, tetapi kalian masih kalah. Petik 2. Paman, kamu ingin bertarung. Ayo, jika aku takut padamu, maka aku bukan Jenderal Roh. Saling menyemprotkan kata-kata selama setengah jam formalitas rutin dengan Paman Bing akhirnya berhenti. Mendengarkan Toit, Kren tampak seolah-olah berada dalam situasi yang sulit, tetapi sisanya tampak baik-baik saja. Untuk beberapa alasan, meskipun dia marah pada Paman Bing, suasana hati Tang Tian anehnya santai, kelelahan dari hari-hari kerja yang terus-menerus hilang. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya rata-rat, dan berteriak dalam hatinya sendiri, gelombang hei, anak muda yang seperti Tuhan, lakukan yang terbaik. Gelombang. Di luar Arthur City, semua orang telah berkumpul sepenuhnya. Pindah. Tang Tian berteriak dengan semangat tinggi, semua orang melompat ke udara dan menghilang ke langit. Arthur City terdiam beberapa saat sebelum meletus dalam krim yang menggelegar, tak terhitung dari mereka yang begitu gembira sampai-sampai mereka menangis sedih. Berita seni. Hur City tersapu bersih oleh sekelompok bandit yang menakutkan dengan cepat menyebar melalui Whitefields kontinen seperti badai.
Kelompok bandit itu kejam dan brutal, dan bahkan para pedagang besar barat pun tidak dapat melarikan diri dari pembantaian mereka. Rumor mengatakan bahwa Arthur City menjadi kota dengan sungai darah, dari 10 rumah, 9 menjadi kosong, di mana para bandit dibantai selama 3 hari penuh sebelum berhenti. Para penyintas yang beruntung menawarkan seluruh kekayaan mereka untuk melindungi hidup mereka. Akumulasi kekayaan Arthur City selama 100 tahun tersapu bersih seperti itu. Arthur City hanyalah sebuah kota kecil, dan rumor yang beredar terlalu berlebihan. Seorang gadis muda yang cantik tidak bisa tidak merengek kepada lelaki tua di sampingnya, dia kira-kira berusia 17 atau 18 tahun dengan udara emas halus menutupi bahunya. Dia mengenakan gaun putri renda putih, membuatnya terlihat berbudi luhur dan damai, dengan hanya matanya yang cerah bersinar memperlihatkan sedikit kelihayan dan kebijaksanaan. Wajah lelaki tua itu menjadi serius dan menggelengkan kepalanya. Melissa, jangan memandang rendah kelompok orang biadab ini. Ya, Arthur City tidak besar, tetapi pedagang barat di sana memiliki kekuatan yang kuat. Pria yang ditempatkan di sana seharusnya adalah Jonathan, dia adalah pria yang licik dan serakah yang sangat licik. Bawahan di bawahnya juga tidak lemah, terutama untuk kepala unit perlindungan yang disebut Aodeng. Petik 2. Tapi dia hanya kepala unit perlindungan, mengapa kamu memandangnya begitu berat? Melissa terkejut. Kamu tidak tahu latar belakang Aodeng, jadi kamu memandang rendah dirinya. Dia bekerja di militer selama bertahun-tahun, dan pernah menjadi bawahan langsung di bawah Master Jiaya, dan terpaksa pensiun karena cedera parah. Kata si tua. Dia adalah bawahan langsung Master Jiaya. Melissa terkejut. 5 jenderal yang terhormat dari benua bela diri yang terhormat memegang posisi yang sangat tinggi, dan Melissa sombong tentang Aodeng adalah karena dia belum pernah mendengar tentang dia, tetapi setelah mendengar posisinya sebagai salah satu jenderal bawahan Master Jiaya, dia langsung dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Ya, aku tidak tahu kondisi apa yang diberikan Jonathan, untuk benar-benar merekrut seorang jenderal yang menakutkan. Lelaki tua itu berkata, meskipun Aodeng terluka, tetapi ia memiliki banyak pengalaman bertarung, dan meskipun unit perlindungan yang ia latih secara pribadi tidak besar, mereka menggunakan kemampuan bertarung yang mencengangkan, dan para bandit dan penjahat dihancurkan oleh mereka termasuk semua yang terkenal demikian juga. Melissa agak bersukacita dalam musibah, siapa yang meminta pedagang barat begitu tidak terkendali, kali ini mereka benar-benar menendang ember baja. Orang tua itu tidak menyatakan pendapatnya, pedagang barat tidak akan membiarkannya berbohong seperti itu, wilayah barat adalah wilayah mereka, untuk memiliki kota Arthur mereka bermandikan darah, jika mereka tidak menjatuhkan musuh mereka, maka pedagang barat akan berada dalam masalah. Mereka akan memberikan segalanya untuk membunuh para bandit itu, tidak peduli seberapa kuat mereka akan dihancurkan cepat atau lambat. Petik 2. Itu benar. Melissa menganggukkan kepalanya, tetapi ekspresi kegembiraannya dalam musibah mereka tidak berkurang, tetapi akan ada cara untuk melihat, jadi itu tidak akan begitu membosankan. Tapi, dari mana para bandit kuat itu berasal? Petik 2. Orang tua itu tampaknya memikirkan sesuatu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, pedagang barat telah memusuhi banyak orang akhir-akhir ini. Aku pikir beberapa orang mungkin telah melihat bahwa Tuan Gou Cheng Wendao tidak baik-baik saja, sehingga sangat ingin mengambil tindakan. Melissa tampaknya tercerahkan. Pedagang barat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Jenderal Gou Cheng Wendao, dan itu bukan rahasia bagi para atasan. Saat Tuan Gou Cheng Wendao memimpin pasukannya di ekspedisi selatan dan benar-benar digagalkan, banyak petinggi agak tidak puas dengannya. Gelombang tidak heran. Gelombang. Tiba-tiba, alarm peringatan berbunyi. Bunyi alarm peringatan yang tajam menyebabkan seluruh armada gempar. Aku akan pergi melihatnya. Melissa bergegas keluar, pria tua itu tidak bisa duduk diam juga, dan berdiri dan menuju ke geladak. Setelah berjalan ke dek kapal pengangkut, wajah lelaki tua itu memutih. Di kejauhan, ada sekelompok titik hitam yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Sima Xiao dengan santai menyaksikan Tang Tian memandu yang lain. Jangan terganggu oleh energi. Setelah terbiasa, kamu benar-benar akan merasa cukup baik. Petik 2. Gunakan kekuatan tubuh. Apakah kamu lupa bagaimana cara menghasut thread hukum? Petik 2. Ya, begitu saja, hukum tidak ada sendirian di sini. Kamu perlu menemukan hubungannya, ya, itu energi yang kamu butuhkan. Setelah kebangkitan Magatama, situasi Sima Xiao membawa perubahan besar, penerbangan, dan pertempuran, Magatama mengurus semuanya untuknya. Sisanya masih dalam jurang penderitaan, konsentrasi energi benua ladang putih jauh lebih tinggi dari benua bening, dan gangguan energi pada hukum agak kuat. Jize dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Teori Duke telah menyelesaikan masalah mereka antara hukum dan energi. Tetapi betapapun sempurna teorinya, kenyataan itu kejam. Setelah puluhan tahun terbiasa dengan lingkungan, mereka terjerumus ke tempat yang sama sekali berbeda, dan terlepas dari apakah itu mental atau fisik, mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Meskipun Tang Tian gelisah, dia tidak punya pilihan selain menekannya. Situasi pertempuran aliansi selatan jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan.
Meskipun mereka memiliki beberapa daun, di mana kren dipukuli dengan sangat menyedihkan, tetapi dalam situasi keseluruhan, mereka secara bertahap menarik diri dari keuntungan. Tang Tian sama sekali tidak mengkhawatirkan kren, dia adalah orang yang teguh, dan kemunduran kecil bukanlah masalah baginya, adapun Ling Su yang hilang, haha, itu akan tergantung pada keberuntungan. Satu-satunya hal yang membuatnya sedih adalah kesengsaraan dari kerugian besar yang dialami unit Swift Army dan Skull untuk pencapaian yang telah mereka hasilkan. Dalam kata-kata Bing, waktu yang paling sulit telah berlalu. Aliansi Selatan saat ini sudah mendapatkan kembali kekuatannya, dan potensi pertempuran mereka terus diisi ulang. Tidak perlu Tang Tian khawatir tentang Aliansi Selatan, sehingga ia menempatkan semua fokusnya pada lokasi saat ini. Tang Tian sangat menyukai konsep Bing, tetapi mereka sendiri memiliki banyak masalah yang harus mereka selesaikan. Sebagai contoh, monster-monster yang dipimpin Zhong Li Bai, mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan senjata roh mekanik mereka, dan mereka jauh dari membangun kekuatan pertempuran yang substansial. Tetapi saat ini, tugas mereka saat ini adalah mendapatkan kapal perang. Tanpa kapal perang, Divisi Nul tidak berguna. Itulah sebabnya Tang Tian tidak melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Sai Lei dan Pipa, untuk menyapu setiap kota, dan menghabiskan waktu berhari-hari mengangkut barang, tetapi menggunakan kecepatan tercepat untuk menerkam di kota Tanah Merah. Untuk God Armor Army, Tang Tian tidak memiliki banyak keraguan, mereka hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Terlepas dari apapun itu, semua orang bekerja keras. Adapun keamanan, dengan dia dan Sima Xiao di sekitar, selama mereka tidak bertemu pasukan berskala besar, mereka memiliki masalah nopro. Sima Xiao mengamati Tang Tian yang dengan sabar membimbing semua orang, dan cahaya melintas di matanya. Karen Tang Tian telah matang dibandingkan dengan masa lalu. Pertumbuhannya selalu melebihi harapan semua orang. Jika seseorang menghabiskan seluruh hari mereka dengannya, perasaan itu tidak akan terlalu jelas. Tetapi untuk menghilang darinya untuk jangka waktu tertentu, dan untuk melihatnya lagi, orang akan sangat terkejut. Ada sekelompok pedagang di bawah ini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang berhenti, dan beberapa orang yang bersemangat segera bersiul, mudah kecanduan menjarah. Tang Tian tertawa, demi mencapai kota Tanah Merah lebih cepat, mereka memilih jalan lurus, dan tidak berhenti dimanapun, secara alami kehilangan kesempatan untuk membersihkan kota-kota. Aku harap mereka sedikit lebih gemuk. Tang Tian merengek, dia benar-benar terdengar seperti kepala bandit sungguhan. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, kecepatan penuh. Segala macam suara aneh keluar dari sekelompok mulut orang, mereka mengikuti di belakang Tang Tian dengan erat, seperti anigel menerkam ke bawah. Sima Xiao tidak bisa menahan tawa, merasa itu menarik. Magatama, ayo kita pergi juga. Beberapa hari pelatihan tidak sia-sia, meskipun Jize dan yang lainnya belum sepenuhnya pulih kemampuan bertarung mereka, tetapi mereka telah memahami bakat untuk itu, dan telah memulihkan sekitar 75% dari kekuatan mereka. Pelatihan God Armor Army sangat keras. Di bawah negara yang bangkit, wajah Tang Tian tanpa emosi dan tanpa ekspresi, dia tidak berbicara tentang perasaan, dan merupakan instruktur monster sejati. Intensitas latihan tertinggi membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka belum memulihkan kekuatan mereka, formasi mereka dipertahankan secara harmonis dan sempurna. Angin bersiul melewati mereka saat mereka melonjak seperti kilat. Itu hanya 200 pria aneh, tetapi momentum yang mereka tunjukkan menyebabkan Melissa dan yang lainnya yang baru saja tiba di geladak mengalami perubahan ekspresi. Tang Tian yang terbang dengan kecepatan cepat tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya melonjak. Mengepalkan tangannya, dia tiba-tiba meletus dengan aura cahaya yang menyilaukan. Saat aura cahaya yang mempesona bermekaran, langit tampak menjadi putih. Visi Melissa dikembangkan secara instan oleh orang kulit putih, dan tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba kehilangan penglihatannya membuatnya merasa takut. Tetapi cahaya putih menghilang secepat itu datang, di waktu berikutnya, cahaya putih surut, dan penglihatannya kembali normal. Apa yang Melissa lihat selanjutnya adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Di udara, ada seorang pria muda dengan tinjunya terangkat, tinjunya diselimuti cahaya terang. Aura cahaya yang menyilaukan bersinar begitu terang, yang memantulkan patungnya seperti wajah, cahaya dan bayangan suram yang mengumpulkan harmoni yang tak terlukiskan, di bawah cahaya putih yang menyilaukan, tubuhnya yang kuat dan kuat tampak seperti berpakaian dalam armor cahaya yang menyilaukan. Pria muda yang menyerupai dewa perang, melepaskan napas, dan tinjunya. Matahari menyinari mereka. Cahaya putih menyilaukan yang tak berujung langsung menyebar melalui dataran luas. Cahaya putih menutupi segala sesuatu di antara langit dan bumi. Di bawah ledakan hebat, semua suara dimusnahkan, semua warna dihancurkan, hanya cahaya yang tak terbatas dan rasa takut yang mendalam yang tersisa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, warna-warna dunia secara bertahap kembali. Suara angin perlahan kembali.
Lubang yang terbakar yang memiliki diameter lebih dari 2 kilometer memancarkan asap hitam yang naik secara spiral. Di tepi lubang hitam itu ditandai suhu tinggi yang ekstrim. Jejaknya menyerupai kaca. Menghadapi kepalan tangan yang mengejutkan surga ini, banyak anggota armada kehilangan keberanian mereka. Semuanya meleleh seperti salju di bawah sinar matahari, menghilang ke entah kemana. Melissa dan beberapa anggota pemberani dan saleh yang tersisa semuanya memiliki rasa hormat dan hormat. Melissa tidak memiliki reaksi buruk, dia masih tenggelam dalam keterkejutan dan tidak bisa keluar darinya. Dia telah melihat banyak jenderal terkenal yang legendaris, dan bertemu banyak pasukan dengan prestasi gemilang, tetapi dia tidak pernah bertemu seseorang dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Ledakan langsungnya tidak sesulit dengan variasi mata yang menyilaukan seperti tentara, tetapi sangat mengejutkan. Saat aura cahayanya mekar, orang akan melupakan Tobreat dan lupa menolak. Gambar dewa perang yang dingin dan keras memenuhi setiap sudut pikirannya, dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mengapa begitu miskin? Wajah Tang Tian hitam seperti pot, nadanya tidak baik. Dia telah membolak-balik seluruh armada transportasi, tetapi tidak banyak uang atau mineral. Untuk tidak mendapatkan apa-apa setelah menjarah membuat anak muda dewa itu tidak bahagia. Melissa terbangun dari mimpinya, gelombang tunggu sebentar, apakah dia menjarah kita? Gelombang. Gelombang dewa perang ini seperti seniman bela diri di depanku sebenarnya adalah bandit. Gelombang. Idola dalam benaknya langsung berubah lamban saat dia melihat Tang Tian dengan kosong. Gelombang itu masih wajah yang sama, tetapi dengan menghilangnya dewa seperti pres. NC, mengapa wajah ini terlihat sangat menjijikkan? Gelombang. Gelombang dan ekspresi mengabaikan itu. Gelombang. Gelombang tunggu sebentar, abaikan aku. Gelombang. Melissa terkejut, tidak pernah ada orang yang akan mengungkapkan ekspresi seperti itu di depannya. Sejak Yong, dimanapun dia berada, setiap kali seseorang berdiri di depannya, mereka akan tersenyum dengan cinta dan kasih sayang. Gelombang mengabaikan aku. Gelombang. Gelombang aku sebenarnya diabaikan. Gelombang. Dia kemudian memperhatikan bahwa pihak lain memiliki mata di wajahnya, seolah-olah dia mengukurnya. Melissa membusungkan dada dan menurunkan dagunya, dia sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Dia telah melihat banyak talenta muda dan tampan, yang akan melakukan apa saja untuknya saat dia tersenyum pada mereka. Gelombang dia jelas tidak melihat wajahku dengan jelas. Gelombang. Melissa dipenuhi dengan kepercayaan diri, dia sedang menunggu pihak lain untuk linglung oleh kecantikannya, menunggu dia diyakinkan dari penampilannya. Ada apa dengan ekspresimu? Mengapa kamu masih sangat bangga ketika kamu begitu miskin? Apakah kamu tahu bahwa kamu membuang-buang waktu semua orang? Bagaimana kamu bisa seperti itu? Sangat tidak tulus. Petik 2. Tang Tian dipenuhi dengan amarah. Melissa benar-benar tercengang oleh kata-kata Tang Tian. Bos, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, jika mereka tidak punya uang, kita bisa mengambil daging mereka. Jize berkata dengan sinis, Laslux ini standar, dia agak cantik. Jize bukan orang baik, di domain Xin, ia adalah orang terkenal kelas A. Cantik. Tang Tian memandang Jize dengan jijik, kamu menyebut ini indah. Jize, perhatikan seleramu dalam perempuan, jangan membuatku malu. Petik 2. Tang Tian benar-benar berpikir bahwa Melissa tidak cantik sama sekali, karena matanya hanya memiliki Qian Hui. Dibandingkan dengan Qian Hui, tidak ada gadis cantik lain. Di mata Gila Tang, hanya ada dua jenis wanita, Qian Hui, dan yang lainnya, istilah cantik hanya milik Qian Hui. Seperti untuk wanita lain, tidak peduli seberapa cantik mereka, mereka tidak seindah Qian Hui. Jize dan yang lainnya terpana oleh kata-kata Tang Tian. Gelombang mungkinkah kekasih guru itu adalah kecantikan luar biasa yang tak tertandingi? Gelombang. Mereka telah mengikuti Tang Tian untuk waktu yang sangat lama, dan sudah tahu bagaimana Tang Tian sebagai pribadi. Kata-katanya sejujur mungkin, dia puas. Oh tidak, dia benar-benar percaya diri pada dirinya sendiri, karena berasal dari jantung. Bagi mereka, fitur Melissa jelas tidak biasa, ia mungkin bukan orang yang paling cantik di dunia, tetapi ia memiliki kualifikasi untuk dikelompokkan dengan beberapa wanita paling cantik. Gelombang mungkinkah ada wanita yang bahkan lebih cantik di dunia daripada dia? Gelombang semua orang menatap Tang Tian yang penuh dengan penghormatan, gelombang seperti yang diharapkan dari guru, dia adalah idola kita. Gelombang. Berjemur dalam tatapan para pria yang dihormati, Tang Tian merasa senang, dia melambaikan tangannya, ayo pergi, mari kita pergi, waktu berharga. Tanpa sadar, wajah Melissa memerah, sejak muda, dia belum pernah dipermalukan seperti itu. Bukan saja Sehide karena miskin, tetapi dia diabaikan olehnya, dan bahkan disebut jelek, tinjunya terkepal sangat erat, wajahnya dipenuhi dengan kebencian, kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu, diam. Melissa berkata dengan marah di benaknya. Wajah lelaki tua itu berubah, sejak awal, dia tidak berbicara, tetapi diam-diam mengamati orang-orang.
Dia sama-sama takjub dengan tinju Tang Tian yang menghancurkan. Tidak, itu harusnya mengejutkan. Pengetahuannya tentang dunia jauh lebih luas daripada Melissa, dan dia telah melihat banyak ahli, tetapi tidak pernah ada yang bisa melepaskan tinju yang menghancurkan seperti itu. Tinju itu benar-benar telah menghancurkan pengetahuan umum tentang istilah kekuatan. Tingkat serangan seperti itu hanya bisa muncul dari tentara, dan bukan individu. Melissa tidak tahu bahwa lelaki tua itu juga memiliki pemikiran yang sama pada lelaki di depan mereka. Gelombang Dewa Perang telah turun. Gelombang. Tapi setelah itu, ketika Tang Tian dan yang lainnya berbicara tentang penjarahan, pria tua itu menjadi tenang. Pikiran aneh dan aneh Melissa telah hancur, tetapi lelaki tua itu tidak. Mengabaikan perampasan, bahkan jika pihak lain sangat eksentrik dan aneh, dia akan menganggapnya normal. Orang jenius selalu berbeda dari yang lain, tidak normal bagi mereka untuk menjadi eksentrik, dan tidak normal bagi mereka untuk tidak menjadi eksentrik. Setelah mencari manfaat, dan kata-kata dari pihak lain mengkonfirmasi dugaan lelaki tua itu. Gelombang jika mereka benar-benar bandit, mengapa mereka meninggalkan kita hidup-hidup jika tidak ada apa-apa di kapal? Gelombang. Gelombang lelucon macam apa ini? Gelombang. Itu sebabnya dia tetap rendah hati, meskipun dia memiliki pemikiran untuk berteman dengan pihak lain, tetapi dia tahu bahwa para ahli sering temperamental. Jika dia tidak hati-hati, mereka akan benar-benar dibunuh. Jika dia ingin mencari tahu tentang mereka, dia perlahan bisa mengambil waktu. Tetapi ketika Melissa berteriak, "Kamu, diamlah," kulit kepala lelaki tua itu mati rasa gelombang sial. Gelombang. Dia langsung berteriak, "Melissa, jangan kasar." Melissa segera tersentak bangun oleh teriakan kakeknya, tetapi tanpa sadar, emosi yang salah dihancurkan di dalam hatinya, dan matanya mulai memerah saat dia mulai menangis. "Guru yang terhormat, Melissa tidak berniat menyinggung kamu, itu karena dia dimanjakan sejak kecil. Melissa, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan?" Orang tua itu menjadi keras. Air mata Melissa turun, sejak muda, kakeknya tidak pernah memarahinya. Tetapi dia tahu bahwa kakeknya melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dan berbicara sambil terisak, "Tuan, aku minta maaf." Tang Tian bingung, dia berbalik dan bertanya pada Jize, "Aku bahkan tidak menyentuhnya, mengapa dia menangis?" Jize menyipitkan matanya, dia menatap Melissa dengan tatapan dingin, dan kemudian berbicara dengan jijik, "Mungkin itu karena Tuan tidak menyentuhnya." Fu Zhengxi dan mata laki-laki lainnya juga menjadi tidak ramah. Pertama-tama, domain Sin selalu merupakan tanah yang achaotik, menjara adalah normal seperti makan nasi, dan itu adalah dunia di mana mereka harus membunuh atau dibunuh. Bagi mereka, tindakan tuannya terlalu lembut dan baik seperti malaikat, di Sin Domain. Jika bandit menjara tetapi tidak bisa mendapatkan apa-apa, membunuh untuk melampiaskan kemarahan adalah hal yang paling mendasar untuk dilakukan untuk menunjukkan profesionalisme mereka. Orang tua itu tahu bahwa situasinya berubah mengerikan, dan segera memohon, "Berbagai tuan." Tang Tian tiba-tiba memotongnya, dan menunjuk ke kalung liontin di leher Melissa, "Bawa itu ke sini." Wajah Melissa menjadi pucat pasi, dia mengerti bahwa tindakannya sendiri tidak salah, kebanggaannya yang disebut tidak ada di depan kekuatan absolut. Penyesalan melonjak di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus mati, tetapi dia telah menyusahkan kakeknya. Sebelum Melissa bisa mengatakan apa-apa, Bewitching Blade di tangan Jize bergerak. Melissa hanya merasakan angin samar melintas, dan kalung liontin di dadanya telah menghilang. Tang Tian mengambil liontin itu, di dalamnya ada batu permata merah yang semerah darah, yang membuatnya terlihat cantik. Di tangannya, Tang Tian merasakan gelombang yang tak terlukiskan. Dia tiba-tiba berpikir, dan mengeluarkan peralatan yang diberikan Sai Leihat padanya. Penunjuk peralatan segera memiliki defleksi yang sangat besar. Konsentrasi Saint Crystal, 0,2%. Mata Tang Tian tumbuh lebar. Di dalam bahan yang paling biasa, konsentrasi Saint Crystal sangat rendah. Tang Tian telah mentransportasikan gudang seharga penuh hanya untuk memurnikan 15 gram Saint Crystals. Itu adalah gudang material yang penuh, bahkan dengan menggunakan lemari Aquarius untuk mengangkutnya, itu memakan biaya besar baginya, membuktikan betapa banyaknya. Total 3.000 ton. Rata-rata 0,0005%. Materi apa ini? Tang Tian mengeluarkan batu permata merah. Melissa memandang kakeknya, lalu berkata, "Darah air mata gemstone." Aku berubah pikiran. Tang Tian menunjuk ke Melissa, "Gunakan batu permata air mata darah untuk menukarnya." Sungguh bercanda, jumlah Saint Crystal dalam batu permata air mata satu darah ini jauh lebih banyak daripada bahan. Mengabaikan fakta bahwa jumlah bahan yang terbuang hanya untuk Saint Crystal sangat disayangkan, aku harus memindahkan semuanya seperti anjing, aku harus mendapatkan bahan ini. Lelaki tua itu menghela nafas lega, tetapi tanpa mengubah ekspresi wajahnya. "Oke. Aku bertanya-tanya berapa banyak manik-manik yang dibutuhkan guru." Petik 2. Jawabannya langsung, karena nada pihak lain sama-sama tegas.
Meskipun gemetar darah berair mahal, tetapi menggunakannya untuk melestarikan kehidupan Melissa, itu layak dilakukan. Dia kemudian mengingat peralatan yang digunakan Tang Tian, dia tahu bahwa pihak lain telah memeriksa Blood Tear Gemstone untuk sesuatu, dan tahu bahwa itu adalah kunci untuk masalah ini. Apakah batu permata air mata darah memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain? Blood Tear Gemstone adalah jenis batu permata yang mahal dan boros, warna merah darahnya yang menarik membuat semua orang jatuh cinta padanya, dengan demikian harganya. Lelaki tua itu belum pernah mendengar alasan lain tentang nilai batu permata itu. Agar pihak lain melihatnya begitu penting, rahasianya pasti luar biasa. 100 kalau begitu. Tang Tian berpikir sejenak, karena itu adalah batu permata, pasti mahal. Tidak masalah. Orang tua itu setuju tanpa ragu-ragu. Tang Tian terpana, gelombang sialan, harga mulai terlalu rendah. Gelombang. Setelah berjuang setengah hari, dia menyerah untuk menaikkan harganya, gelombang air liur anak muda yang seperti Tuhan ini mahal. Gelombang. Cepat pergi dapatkan batu permata air mata darah, dan temukan kami di kota Tanah Merah untuk ditukar dengannya. Tang Tian mengambil Melissa dan akan pergi. Lelaki tua dan Melissa mengungkapkan ekspresi aneh, dan hanya setelah ragu-ragu sejenak Melissa berbicara, apakah guru siap untuk pergi ke kota Tanah Merah? Iya, Tang Tian berkata sebenarnya. Tapi, kota Tanah Merah tidak ke arah ini. Melissa berkata dengan lemah. Seolah-olah dia disambar petir, Tang Tian dan yang lainnya benar-benar terpana. Tang Tian yang dungu seperti seekor ayam, wajahnya berubah menjadi hijau, lalu putih, dan kemudian ingatan akan senyuman tajam Bing muncul di benaknya. Petik 2. Anak muda gila pergi-pergi, oh my god, di mana ini? Ya ampun, susu kecil, mengapa aku bertemu kamu? Mari kita bersama. Kenapa kamu tersesat lagi? Maaf, pertempuran sudah berakhir, tetapi kalian masih kalah. Aku tidak peduli siapa mereka, dan aku tidak peduli dari mana mereka berasal, aku hanya ingin melihat kepala mereka. Suara keras dan geram itu seakan bergaung di telinganya, menyebabkan Sydney kembali ke akal sehatnya, dia memandang berkeliling ke tentaranya. Semangat mereka tinggi, saat dia mengungkapkan tatapan puas. Penggerebekan jarak jauh tidak pernah menjadi hal yang sederhana, tetapi karena ini adalah keadaan darurat, guru telah memberi mereka kapal transportasi terbaik, untuk mencegah mereka merasakan rasa sakit dari deras. Sydney memahami beratnya masalah ini. Kemarahan guru bukan karena Arthur City dijarah, tetapi pos pedagang barat dijarah. Tetua klan Jonathan terbunuh, dan semua penjaga pedagang barat yang ditempatkan di kota Arthur terbunuh, dan gudang mereka benar-benar kosong. Sydney sendiri juga sangat terkejut dengan kekejaman pihak lain, tetapi bahkan lebih terkejut lagi bahwa mereka benar-benar berani memprovokasi pedagang barat. Di wilayah barat benua bela diri yang terhormat, sudah berapa lama sejak pembangkit tenaga listrik semacam itu muncul? Di wilayah barat yang tandus dan terpencil, tidak ada yang berpikir untuk melawan pedagang barat. Tentara dari berbagai benua wilayah barat dan pedagang barat terikat dalam segala macam hubungan, dan itu adalah kejadian yang normal bagi tentara untuk muncul untuk membantu pedagang barat untuk menyelesaikan konflik atau melindungi kapal angkut mereka. Sydney tahu bahwa kaptennya sendiri memiliki hubungan yang unik dengan pasukan wilayah barat. Bahkan dia biasanya akan menerima sebagian dari hadiah mahal yang datang dari pedagang barat. Pedagang barat tidak pernah pelit dengan uang, dan semua orang suka melakukan bisnis dengan mereka. Sebagai contoh, operasi yang mereka lakukan, jika mereka dapat menyingkirkan para bandit, pedagang barat pasti akan memberi hadiah besar kepada mereka. Memikirkan hal itu, pikiran Sydney tidak bisa membantu tetapi meledak dengan nyala api. Tapi Sydney tidak gegabah dan terburu-buru, banyak laporan mengenai para bandit dari Arthur City dikirim kepadanya, dan keseriusan yang jarang terlihat muncul di matanya. Meskipun Jonathan adalah orang yang rakus, bawahannya Ao Deng adalah seorang jenderal militer yang luar biasa. Sydney mengetahuinya sendiri, jika bukan karena cedera Ao Deng, Sydney tidak akan pernah bisa melawannya. Tetapi bahkan ketika Ao Deng terluka parah, kecerdasan dan pengalamannya masih ada, dan unit perlindungan yang dia latih secara pribadi jauh lebih luar biasa daripada rekan-rekannya. Tetapi mereka semua dibunuh oleh satu jenderal roh. Sydney bukan orang bodoh, orang yang bisa menggunakan jenderal roh yang begitu kuat pastilah seseorang dengan dukungan besar, orang yang seharusnya tidak pernah diprovokasi. Tetapi niat sang kapten sangat jelas, terlepas dari siapa musuhnya, ia hanya memiliki satu tugas, yaitu membunuh mereka. Ya, Sydney memiliki ketakutan yang terkendali, tetapi ia tidak takut, karena pedagang barat memegang kekuatan yang besar di wilayah barat benua bela diri yang terhormat, yang tidak dapat dibayangkan oleh para tiran dan keluarga bangsawan lain di sekitarnya. Pihak lain mungkin bahkan lebih kuat daripada pedagang barat, tetapi mereka memilih untuk bertarung di benua bidang putih, yang merupakan kesalahan paling fatal mereka. Di tanah tandus dan tidak subur ini, tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi pemerintahan pedagang barat.
Tuan, ada armada kapal pengangkut di depan. Seorang pengintai melaporkan, Sydney menjawab dengan tenang, kirim beberapa orang dan periksa siapa mereka. Dari laporan tersebut, kemungkinan mereka bertemu bandit sangat rendah di lokasi mereka saat ini, tetapi karena berhati-hati, Sydney masih mengirim sekelompok kecil untuk menyelidiki. Makan dan menginterogasi mereka. Tatapannya kembali ke peta Whitefield Continent. Melissa berdiri di geladak, matanya memandangi sekelompok maniak di luar kapal. Ya, baginya, mereka adalah sekelompok maniak. Sekelompok maniak yang membuat takut pada orang lain. Di tengah jalan yang terpaksa menuju ke kota Tanah Merah, Melissa tidak lagi memiliki kemarahan, itu sama di semua tempat, orang-orang memuja kekuatan, pengalaman dan kenaifannya sebelumnya hampir menghabiskan hidupnya, tetapi juga membuatnya menjadi lebih bijaksana, dan benar-benar menghilangkan emosinya yang manja. Dia membuat beberapa persiapan mental, bahkan jika dia harus menderita, itu tidak masalah. Bahkan kakeknya dengan hormat memperlakukan mereka. Tetapi, yang mengejutkannya adalah bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar-benar naik ke kapal. Terlepas dari apakah hujan atau cerah, angin kencang atau tidak, para bandit bergerak sendiri dengan tekad. Pada awalnya, Melissa berpikir bahwa pihak lain membenci kapal mereka, tetapi setelah itu dia menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menjalani beberapa pelatihan khusus. Melissa terpana oleh hal itu, tetapi bukan hanya dia, seluruh kru benar-benar terpana. Bandit-bandit ini bergerak dengan aneh, tersandung dan jatuh, kadang mengambang, seperti anak-anak yang baru belajar berjalan. Pemimpin pengawalnya dihormati di matanya, dan bahkan kakeknya telah berulang kali berlari berulang-ulang untuk memperingatkannya agar tidak memperburuk mereka. Para ahli di sampingnya semua sekarang menikmati duduk di geladak dan menonton kereta bandit. Semua gerakan kikuk itu kadang-kadang akan menimbulkan beberapa tawa, tetapi sebagian besar waktu, geladak akan selalu dipenuhi dengan ketenangan dan keheningan yang penuh hormat dan tegas. Berlawanan dengan suasana keras di geladak ini, para bandit sendiri berada dalam situasi yang sangat sulit, wajah mereka dipenuhi keringat, tubuh mereka ditutupi oleh kotoran dan debu, mereka seperti tahu yang kotor, kelompok yang berisik itu kadang-kadang membuat orang lain berpikir bahwa mereka adalah sekelompok pengungsi. Berdasarkan poin ini, mereka tampaknya terlihat sebagai bandit yang paling khas, galak dan kejam, selalu memancarkan aura di sekitar mereka. Tetapi para bandit di depannya, sejak hari mereka bertemu, selalu bergegas dan berlatih tanpa berhenti selama 3 hari penuh dan malam. Melissa belum pernah melihat kelompok bandit seperti itu sebelumnya. Pria muda yang dibencinya selalu bergerak naik turun di depan kelompok, terus-menerus berteriak dengan suaranya yang menggelegar, membuat orang-orang yang ada di kapal mendengarkannya dengan jelas, dengan konten yang paling sulit dipahami. Apakah ini caramu menggunakan hukum? Berapa kali aku harus mengatakannya? Apakah kamu semua bertekad untuk menjadi lebih bodoh daripada Molly? Petik 2. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Gunakan hukum kamu untuk mengendalikan energi. Petik 2. Itu benar, kata hukum, paling banyak keluar, sampai-sampai Melissa menjadi bingung. Dalam ingatan Melissa, hukum adalah kata kelas atas yang hanya terkait dengan seniman bela diri puncak. Gelombang sejak kapan hukum menjadi begitu umum? Gelombang. Gelombang dan mereka adalah sekelompok bandit yang bahkan tidak bisa mengendalikan penerbangan mereka dengan baik. Gelombang. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada pemimpin pengawalnya, meskipun Johnson tidak sekuat pemuda itu, tetapi dia masih pada tingkat yang terhormat, dan dia lebih berpengetahuan dan sungguh-sungguh. Dia pasti mendapatkan pencerahan tentang hukum. Johnson mengatakan, tidak mungkin melepaskan serangan tinju itu tanpa hukum yang mencerahkan, dan pencerahannya pada hukum tampaknya berada pada tingkat yang sangat mendalam. Seniman bela diri semacam ini belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Petik 2. Suara Johnson dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Tang Tian, ia kemudian melanjutkan, tetapi sehubungan dengan pelatihan mereka dengan hukum ini, bawahan ini juga tidak mengerti. Tetapi setelah menontonnya selama beberapa hari, kekuatan mereka tampaknya meningkat sangat cepat. Perasaan yang mereka berikan pada bawahan ini sangat aneh. Petik 2. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya kekuatan mereka disegel, dan perlahan-lahan sedang dibuka dan mulai pulih. Kekuatan bisa disegel. Melissa tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Bawahan ini hanya menebak-nebak. Johnson juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, dia kemudian berkata, kekuatan seseorang tidak akan pernah bisa disegel. Tetapi tingkat peningkatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Bawahan ini memperhatikan bahwa jumlah orang yang bisa terbang sekarang sudah setengah. Lebih jauh lagi, yang lebih aneh lagi adalah bahwa begitu mereka memahami kekuatan mereka langsung meledak. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya, dan beberapa di antaranya tidak sederhana sama sekali. Tatapannya beralih ke Jize, sejak Bewitching Blade telah belajar terbang, seolah-olah dia telah membuka kunci sesuatu, dan menjadi sangat berbahaya. Kadang-kadang,
dia akan berbalik untuk melihat mereka, dan hanya dengan matanya, semua rambut di tubuh Johnson akan berdiri. Johnson tahu bahwa itu bukan perasaan yang salah, dia adalah pejuang yang berpengalaman, dan perasaannya terhadap bahaya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit baru manapun. Wajah Melissa menunjukkan keterkejutan, tetapi dengan cepat menghilang. Saat itu, bandit pelatihan tiba-tiba berhenti. Ini adalah pertama kalinya mereka berhenti selama beberapa hari terakhir. Melihat sesuatu yang aneh, Melissa dan Johnson memperhatikan bahwa ada armada yang muncul di kejauhan. Itu adalah armada kapal transportasi standar yang digunakan oleh tentara. Beberapa titik hitam melayang. Melissa memperhatikan bahwa pembentukan bandit mulai berubah, menyebabkan Melissa yang sudah akrab dengan mereka menjadi tegang, dia merasakan jejak bahaya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kita harus pergi dan menghentikan pihak lain dan mencegah mereka berkelahi. Johnson segera mengerti, iya. Semakin dia memahami para bandit, semakin dia merasa bahwa mereka tidak terduga, dan semakin dia menghargai mereka. Pada awalnya, dia masih menyimpan harapan bagi pasukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi dengan sangat cepat, dia membuang lelucon itu. Setelah beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa tidak ada pasukan biasa yang bisa melawan kekuatan para bandit. Adapun tentara elit, itu adalah tingkat yang mereka tidak bisa memobilisasi. Jika sesuatu terjadi, mereka pasti akan terlibat, dan kemungkinan besar bandit yang marah akan menggunakannya untuk menajamkan pisau mereka. Akan bodoh berbicara logika dengan bandit. Kemampuan mendengar Tang Tian sangat luar biasa, dan dia mendengar percakapan Melissa dan Johnson, dan tidak menghentikan mereka. Meskipun dia ingin menguji seberapa kuat tentara bela diri yang terhormat, tetapi setelah memikirkan tentang Divisi Nul yang membutuhkan kapal perang, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Johnson terbang dan berteriak keras, ini Machefield Radings dan Miss Melissa, siapa kalian? Pemimpin kelompok interogasi terkejut, gelombang mengapa tradisi lapangan gada di sini? Gelombang tapi dia dengan cepat tenang, meskipun tradisi lapangan gada tidak sekuat pedagang barat, mereka masih merupakan bisnis besar dan agak dikenal. Pemimpin memeriksa dokumen Melissa, lalu santai, kami dari pasukan Recet, dan dikirim untuk menyelidiki tragedi Arthur City. Jika kamu menemukan orang yang mencurigakan, tolong laporkan kepada aku. Petik 2. Tragedi Arthur City. Melissa terkejut, aku sudah mendengar tentang tragedi Arthur City, aku tidak pernah menyangka kalian datang begitu cepat. Itu adalah pedagang barat yang sedang kita bicarakan. Pemimpin mengangkat bahu, tapi perhatikan, kelompok pembunuh ini berjumlah sekitar 200 orang, salah satunya dikatakan memiliki roh wanita yang sangat kuat yang sangat cantik tetapi tanpa ampun. Pria lain memegang pisau melengkung dengan aura yang sangat menyihir. Petik 2. Pria berjumlah hingga 200 pria, roh wanita cantik, dan pedang menyihir. Melissa dan Johnson saling memandang, mereka berdua menyadari ketakutan dan guncangan di mata mereka. Pemimpin itu berpikir mereka berdua masih tenggelam dalam keterkejutan Arthur City, dan berbicara, jika ada organisasi yang mengetahui sesuatu tentang mereka, silakan menuju ke kota terdekat dan informasikan kepada penguasa kota. Melissa dan Johnson ingin menoleh dan berlari pada saat itu. Keheningan aneh tiba-tiba turun. Apakah kamu punya pertanyaan? Pemimpin itu memperhatikan ekspresi aneh Melissa dan Johnson, dan bertanya kepada mereka. Melissa dengan cepat menjadi tenang, dan mengungkapkan ekspresi sedih, aku sangat sedih mendengar Paman Jonathan benar-benar bertemu dengan bencana. Aku sebenarnya akan mengunjungi Paman Jonathan, tetapi aku tidak pernah berharap. Petik 2. Pemimpin itu tiba-tiba memikirkannya, bisa dimengerti, bagaimana mungkin tradisi ladang gada dan pelaut barat tidak pernah bertemu sebelumnya. Itu normal bagi Melissa dan Jonathan untuk menjadi kenalan. Pemimpin itu tentang memimpin timnya pergi ketika matanya tiba-tiba menyapu penjaga di sekitar kapal transportasi. Mereka tampak dalam kondisi yang mengerikan, dan tidak terlihat seperti perlindungan bagi konvoi. Pemimpin tiba-tiba bertanya, orang-orang ini. Melissa bereaksi dengan sangat cepat, grup tentara bayaran yang kami pekerjakan. Kami tidak membawa cukup penjaga, dan mendengar bahwa itu tidak aman, jadi kami hanya bisa mempekerjakan mereka. Petik 2. Kecurigaan pemimpin segera menghilang. Tragedi kota Arthur telah membuat banyak pedagang melarikan diri. Begitu tiba-tiba, bahwa organisasi tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan tenaga kerja, dan dengan pertimbangan keselamatan, mereka hanya bisa mempekerjakan tentara bayaran. Gelombang sepertinya Field Trading bereaksi agak lambat, dan hanya bisa menemukan tentara bayaran biasa ini untuk dipekerjakan. Gelombang. Selain tentara bayaran besar yang terkenal, mayoritas tentara bayaran miskin dan lemah. Demi hidup, mereka biasanya akan memiliki pekerjaan lain, seperti berapa banyak tentara bayaran yang akan menjadi penambang juga. Gelombang para pembunuh itu juga menjarah gudang pedagang barat, mereka harus dilengkapi dengan pasukan standar, dan tidak separah orang-orang ini. Gelombang. Tolong yakinlah, kami akan segera menangani para pembunuh itu. Sang pemimpin membusungkan dadanya, dia memiliki keinginan untuk melindungi Melissa yang cantik, dia seperti seekor lembu yang sombong, dan membelai dadanya. Melissa menjawab dengan sungguh-sungguh,
terima kasih atas keberanianmu. Pemimpin itu enggan pergi, tetapi dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Meskipun Mace Filter Ading tidak sekuat pedagang barat, tapi itu bukan tangga sosial yang bisa dia naiki. Tang Tian menyaksikan pasukan yang pergi tanpa jeda. Ketika dia mendengar tentang informasi seorang pria dengan pisau menyihir, dia diam-diam menyembunyikan Ji Ze di antara kerumunan. Si Maxiao tidak memanggil Magatama, sebagai seorang pria dengan tujuan tinggi untuk dirinya sendiri, dia tidak ingin bergantung pada Magatama, dan dilatih tanpa menahan diri. Kalian adalah penyebab tragedi Arthur City. Wajah Melissa pucat pasi, dia merasa terlalu bodoh, bahkan tidak bisa menghubungkan hal seperti itu. Hanya bandit kuat seperti itu yang bisa membunuh Ao Deng dan unitnya. Betul. Tang Tian memiliki ekspresi yang biasa, lalu berkata, beritahukan sisanya, kami menahan di sini. Gelombang mengangkat. Gelombang. Melissa bingung, Gelombang mengapa dia ingin menahan dan beristirahat di sini tiba-tiba. Gelombang Tang Tian tidak mengatakan apa-apa, dia menarik Ji Ze, Fu Zhengxi dan Sima Xiao ke satu sisi. Melissa tidak berani menentang kata-katanya, dan hanya bisa kembali ke konvoi. Ketika dia tiba, sebuah pikiran yang berani tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia terpana oleh tebakannya sendiri. Niat dingin tulang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkannya terpaku di sana. Gelombang apakah mereka akan untuk mengalahkan pasukan Recet? Gelombang. Tang Tian berbicara dengan lembut kepada 3 orang, aku berubah pikiran, kita akan bergerak malam ini dan menyingkirkan mereka. Divisi 0 tidak memiliki kapal perang sekarang, jika kita berhadapan dengan mereka, kita akan berada dalam masalah. Wenit untuk menyingkirkan tentara ini terlebih dahulu. Sima Xiao, kamu tetap tinggal dan jaga konvoi ini. Petik 2. Seolah-olah mereka menggunakan adrenalin, Ji Ze dan Fu Zhengxi berkata bersamaan dengan niat bunuh mereka semua. Mereka baru saja meninggalkan Sin Domain dan belum melewati jalur dengan pasukan suci Saint Galaxy, dan sangat marah terhadap mereka, menambahkan bahwa mereka telah berhasil dengan pelatihan mereka bahkan lebih bersemangat untuk menguji diri mereka sendiri. Sima Xiao memandang Tang Tian dan berkata, aku tidak punya masalah dengan itu. Dia melihat tatapan tegas Tang Tian yang melotot dengan tatapan dingin, yang tidak seperti lelaki muda yang berisik dan tidak canggih, seolah-olah mereka adalah 2 orang yang berbeda. Gelombang hanya pada saat seperti itu kamu dapat memamerkan sikap agung dan luar biasa sebagai raja dari Ursa Major Constellation. Gelombang. Sima Xiao tidak lupa bagaimana Tang Tian naik ke atas takhta, yang melalui pertempuran demi pertempuran, kemenangan demi kemenangan. Apa yang membuat Sima Xiao kaget adalah dia benar-benar kecewa, seolah-olah dia menyesal tidak ikut serta dalam pertempuran yang akan datang. Gelombang sangat kuat. Gelombang. Sima Xiao selalu berpikir bahwa kemampuannya untuk mengendalikan diri lebih luar biasa daripada yang lain, tapi dia tidak pernah diduga dipengaruhi oleh Tang Tian. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kejelasan di matanya, gelombang God Armor Army juga, jika aku pergi, aku hanya akan mempengaruhi mereka, alokasi Tang Tian benar. Gelombang. Gelombang tapi. Gelombang. Gelombang dia benar-benar raja dari Dewan Ursa Utama. Gelombang. Sima Xiao dipenuhi dengan kekaguman. Suruh semua orang beristirahat sebanyak yang mereka bisa, kita akan bergerak ketika hari gelap. Tang Tian memerintahkan, itu adalah istirahat pertama yang dimiliki tentara armor dewa sejak awal pelatihan. Semua orang tergeletak di tanah, dan dalam beberapa detik, dengkuran bisa terdengar. Di kapal transportasi, Melissa menyaksikan pemandangan itu dengan kaget, dan berpikir dengan ejekan sendiri, mungkin aku berpikir terlalu jauh, mereka terlalu lelah. Wajah lelaki tua itu tetap serius, tidak, mereka benar-benar akan mengambil tindakan terhadap tentara Recet. Ah, Melissa terkejut, tapi, dari cara mereka sekarang. Mereka baru saja pulih. Lelaki tua itu berkata, kerutan di wajahnya menjadi lebih jelas, tetapi jauh di matanya, aura cahaya tampak bersemi, Melissa, di masa depan, apapun yang terjadi, jangan menjadi musuh mereka. Kenapa aku menjadi musuh dengan mereka? Melissa dikejutkan oleh kata-kata kakeknya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh dengan bandit-bandit aneh, setelah beberapa hari terakhir, dia mengerti betapa menakutkannya mereka. Tetapi niat dalam kata-kata kakeknya juga mengguncangnya, setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bisa menahan diri tetapi bertanya, tapi, mereka telah menyinggung pedagang barat. Petik 2. Pedagang barat. Pria tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, mereka hanyalah sebagian kecil dari legenda ini. Melissa tercengang, dan bahkan Johnson yang biasanya tenang pun tampak tidak percaya. Pedagang barat, itu adalah organisasi yang sangat besar, banyak seniman bela diri merangkak di kakinya, dan itu seperti monster dengan tanaman tanpa akhir yang dengan kuat menduduki wilayah barat dari benua bela diri yang terhormat. Bahkan tradisi Mace Field memandang mereka. Waktu malam. Melissa belum tidur, pikirannya terus-menerus menembus kata-kata kakeknya pada hari itu. Jika ada orang lain, dia akan mendengus dan mengabaikan mereka, tetapi karena mereka diucapkan oleh kakeknya, bagaimana mungkin dia mengabaikannya?
Johnson, bagaimana menurutmu? Johnson juga sangat terpengaruh, tetapi pikirannya jauh lebih sederhana. Nona muda, jangan terlalu dipikirkan, tunggu dan lihat saja. Jika kita benar-benar dapat menyaksikan legenda ini, itu dianggap kehormatan kita. Petik 2. Melissa dikejutkan, gelombang itu benar, mengapa aku begitu mengkhawatirkannya? Aku tidak punya hubungan dengan bandit-bandit ini, aku hanya bisa menonton di samping. Gelombang. Tiba-tiba, Johnson dan dia tertarik pada gerakan di dekatnya. Para bandit yang tidur nyenyak semua berdiri. Mereka mulai bergerak dan bersiap dengan cepat, meskipun Melissa dan Johnson tidak mengerti apa yang sedang mereka persiapkan untuk dilakukan, mereka dapat mengatakan bahwa mereka sangat disiplin. Jize mengayunkan Bewitching Blade di tangannya, sementara Fu Zhengzi terus memindahkan posisi Chief Green Swords-nya. Mereka semua bergerak dengan sangat tepat, tidak ada yang menunjukkan kebingungan, mereka semua teliti dan tepat. Dalam keseluruhan proses, tidak ada yang berbicara, keteguhan yang tak terlukiskan meresap di udara malam. Apakah kalian semua siap? Wajah Tang Tian tidak mengungkapkan senyum naifnya yang biasa, tetapi anehnya serius. Tidak ada yang berbicara, tetapi mereka semua menghentikan gerakan mereka, mata mereka berbinar-binar di malam hari seperti bintang. Tapi niat yang bertahan membuat mereka tampak seperti binatang buas yang siap menyerang. Di malam hari, sekelompok binatang buas berbaring terbaring di tanah, semua mengungkapkan tatapan ganas. Seseorang terbang ke langit. Tang Tian. Bang! Suara ledakan yang sangat rendah dan berumput meledak, ke-200 orang itu melepaskan kekuatan mereka dan melompat dari tanah pada saat yang sama. Wosh! Semuanya menghilang. Di langit, 200 bayangan hitam naik dengan kecepatan cepat, seperti sekawanan elang hitam membumbung ke langit. Tidak ada perintah, hanya suara mereka yang memotong udara, 200 pria berkumpul sebagai satu, dan dengan kecepatan sangat cepat, 200 gambar melesat di udara. Tiba-tiba, mereka menghilang. Pada saat berikutnya, mereka muncul di sekitar Tang Tian. Perubahan mendadak dalam kecepatan dan ketenangan ekstrim membawa pada visual yang intens yang menyebabkan orang memegang karangan bunga mereka. Aura cahaya kecil tiba-tiba berkembang di antara kelompok itu, seperti matahari terbit dari tanah, cahaya menembus kegelapan. Melissa dan Johnson kewalahan karena terkejut ketika mereka menatap dengan penuh perhatian pada tinju Tang Tian. Tinju Tang adalah seperti matahari, sombongnya seperti dewa perang sekali lagi turun ke dataran. Gelombang itu. Gelombang. Melissa, Johnson, dan yang lainnya semua tertegun oleh surga yang mengepalkan tinju sekali lagi. Pemandangan mengerikan dari jatuhnya manusia yang jatuh ke bumi membuatnya terlihat seperti kiamat. Para penjaga yang lebih lemah saat ini benar-benar ketakutan seolah mereka tersesat dalam cahaya. Aura cahaya yang menyilaukan melintas di langit malam. Aura cahaya di kepalanya meredup seperti besi yang dipanaskan hingga merah, tetapi adegan yang paling sulit dipahami terjadi. Tiba-tiba menjadi seperti manusia, dan seperti logam cair yang mengalir, itu mengalir di sepanjang tubuh Tang Tian dan membentang, banyak garis-garis cahaya dan kegelapan melintasi seluruh tubuhnya. Melissa menutup mulutnya erat-erat dengan kedua tangan, bahkan takut membuat suara sedikit pun, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ketika zat cahaya logam cair mencapai kepala Tang Tian, itu mengalir ke bawah, dan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata basah, dengan cepat menutupi wajah Tang Tian. Pada saat itu, yang mereka lihat hanyalah sepasang mata yang memunculkan ketidakpedulian terhadap Tuhan, tekanan yang sangat intens yang menyelimuti dunia. Celepuk. Salah satu prajurit yang gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan lututnya menyerah, dan dia berlutut. Banyak lagi yang gagal, semua pikiran mereka kosong, mereka berlutut di tanah, gemetar seperti saringan. Melissa hanya bisa bertahan, dan mencapai batasnya, dia jatuh di geladak. Hanya Johnson dan beberapa pengawal kuat lainnya yang masih dengan sengit menentang pasukan. Di tengah udara malam yang lebat, sepertinya seekor iblis muncul di depan mereka. Udara di sekelilingnya tampak terdistorsi, karena banyak utas yang tak terlihat memanjang. Di samping Tang Tian, tubuh Jize dan Fu Zhengzi tiba-tiba menyala dengan aura cahaya, setelah itu, aura cahaya mulai menyebar. 200 pria di langit itu seperti 200 lentera menyala satu demi satu. Ketika orang terakhir yang menyala dengan aura cahaya, God Armor Army di langit seperti bintang yang terkondensasi bersama, aura luar biasa dan tekanan yang mereka keluarkan sangat besar. Semua aura mereka tampaknya terbentuk sebagai satu, menjadi tanpa batas, rasanya seperti binatang buas kuno yang telah terperangkap sepanjang waktu. Aura angin yang luar biasa dan sombong telah berhenti, sinar bulan telah kehilangan kemegahannya, langit merangkak di bawah kaki mereka, bintang-bintang berada di sayap mereka. Dewa Armor bangun, pasukan telah tiba. Hanya ketika Tang Tian dan pasukannya menghilang, tekanan kuat dan menakutkan menyelimuti armada itu muncul. Semua orang secara bertahap pulih dari keterkejutan dan ketakutan,
kekosongan di mata mereka berangsur-angsur pulih, dan darah mulai mengalir kembali ke wajah mereka. Tetapi kapal angkut tetap diam, mereka tidak bisa melepaskan mata mereka dari arah yang Tang Tian dan yang lainnya menghilang. Melissa terbangun dari apa yang tampak seperti mimpi buruk, terengah-engah dengan seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia tidak pernah berpikir bahwa satu pria dan pasukannya mampu menghasilkan aura yang mengesankan. Langkah kaki mengejutkannya, tanpa sadar dia mengangkat kepalanya, menyadari bahwa Sima Xiao sudah tiba di dek tanpa sadar. Wajah Sima Xiao menampakkan senyuman hangat seperti matahari, menyebabkan ketegangan dalam dirinya mengendur. Siapa sebenarnya kalian? Melissa bertanya dengan susah payah. Sima Xiao tidak bisa menahan senyum, siapa kita? Pertanyaan itu agak rumit. Petik 2. Dia kemudian duduk di sebelah Melissa dengan sangat alami, dan berkata, tapi aku lebih sederhana, aku Sima Xiao. Langkah kaki keluar lagi, dan suara lelaki tua itu dari belakang, Machefield Trading Clan Elder Franks menyapa Sima Xiao. Petik 2. Sima Xiao berdiri dan membungkuk. Jika aku tidak melihatnya secara pribadi, aku tidak akan bisa membayangkan bahwa akan ada pasukan yang begitu kuat di dunia. Orang Frank dipenuhi dengan kekaguman, dampak pada orang tua bijak telah membuatnya kehilangan akal sehat untuk sementara waktu, dan ini nada memiliki jejak rasa takut. Ini benar-benar sebuah ejekan untuk membiarkanmu melihatnya. Sima Xiao mengungkapkan senyum malu-malu, seolah-olah dia tidak merasa benar mendengar pujian itu, kemampuan bertarung God Armor Army belum pulih bahkan setengah dari kekuatan mereka, mereka tidak dapat memenuhi pujianmu. Sesi, semua orang menarik napas. Di dekatnya, ekspresi Johnson tampak seperti dia melihat hantu, dan wajah Melissa berubah drastis. Memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan, dan ternyata tidak. Bahkan setengah dari kekuatan mereka, lalu seberapa kuat mereka pada 100%. Mereka berdua agak skeptis dengan kata-kata Sima Xiao, tampilan kekuatan God Armor Army sudah melebihi apa yang mereka pikir adalah batasnya, dan jika itu hanya setengahnya, maka kekuatan penuh mereka akan melampaui batas manusia. Bagaimana mungkin ada pasukan yang begitu kuat di dunia? Melihat kecurigaan di mata mereka, Sima Xiao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Frank menangkap detail lain, God Armor Army. Aku minta maaf atas ketidaktahuan dan pikiran aku yang sempit, tetapi I wonder dari mana pasukan bangsawan ini berasal. Petik 2. Sima Xiao tertawa, tetapi tidak menjawabnya, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan itu, dan bertanya, aku ingin tahu apakah bisnismu akrab dengan kota Tanah Merah. Franks tidak tahu apa yang dimaksud Sima Xiao, dan menjawab dengan hati-hati, bisnis kami memiliki toko di kota Tanah Merah. Lalu, bisakah aku bertanya apakah bisnismu dapat membantu kami dengan sesuatu? Sima Xiao berbicara dengan lembut, membuat mereka merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Hati Franks tegang, itu wajar, selama kita bisa melakukannya, kita tidak akan menolak. Sima Xiao dapat mendengar kelonggaran yang tersembunyi di dalam kata-kata Frank untuk diri mereka sendiri, tetapi dia tidak peduli, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, dan jika dia bahkan tidak bisa memahami tempo percakapan, dia bukan Scorpio King. Dia tertawa, kalau begitu aku berharap bisnismu bisa membelikan kami beberapa kapal perang, karena untuk harga, itu akan mudah untuk ditangani. Kapal perang. Franks menghela nafas lega, itu bukan masalah, bisnis aku juga beroperasi dengan kapal perang, kamu dapat memilih beberapa dengan mudah, kami pasti akan memberi kamu harga yang baik. Berbeda dengan di mana mereka berada, benua bela diri yang terhormat sangat ketat pada bisnis yang berbaur dengan wilayah selatan dalam hal kapal perang, tentu saja, disitulah yang terhormat marsial kontinen memegang kendali lebih banyak, wilayah barat adalah masalah yang berbeda. Wilayah barat tandus dan terpencil, dan keamanannya sangat mengerikan. Kelompok penambangan akan selalu melengkapi dengan senjata di kapal pengangkut mereka sendiri untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Kapal penambangan ini dilengkapi dengan senjata terlihat di seluruh wilayah barat. Dan ada beberapa kapal penambangan yang diperlengkapi secara mewah yang mencapai kriteria kapal perang. Tapi, semua bisnis yang beroperasi dengan kapal perang di wilayah barat semuanya bisnis besar. Sima Xiao terkejut, aku tidak pernah berpikir bahwa organisasi kamu akan sekuat ini. Frank menjawab dengan tergesa-gesa, untuk mencari nafkah, untuk mencari nafkah. Dia tidak ingin mereka melihatnya sebagai domba besar yang gemuk, karena itu hanya akan menjadi masalah. Sima Xiao tersenyum, dia tidak peduli dengan mereka, dan dia segera menjadi sunyi. Tiba-tiba Melissa bertanya, apakah pasukanmu akan menyerang tentara recet? Betul. Sima Xiao mengakui dengan murah hati, demi mencegah tentara-tentara itu memberi kami masalah, lebih baik menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Geladak menjadi sunyi lagi. Keyakinan Sima Xiao yang acuh tak acuh membuat mereka merasakan niat dingin, pihak lain bahkan tidak menempatkan recet army di mata mereka. Angin bersiul melewati telinga mereka, Tang Tian yang maju dengan kecepatan penuh menutup matanya, mentalnya tetap tenang. Energi yang padat dan kuat membuat Tang Tian memiliki deja vu.
Keakrabannya terhadap energi membuatnya tidak terpengaruh olehnya. Dia dapat dengan mudah mengendalikan energi dengan menggunakan hukum seolah-olah dia mengangkat jari-jarinya sendiri, semuanya hanya dengan pikiran. Energi yang berputar di sekitar pasukan sangat kuat, membentuk angin energi yang unik yang mendorong mereka untuk bergerak dengan kecepatan lebih cepat. Dibandingkan dengan mengendalikan energi, jauh lebih sulit untuk mengendalikan God Armor Army, dan sebagian besar fokusnya digunakan untuk memilah thread hukum. Semua orang tidak berkinerja baik, dan bahkan menghubungkan semua orang tidak bisa tidur, karena dia hanya bisa menghubungkan mereka dengan armor God-nya. Tang Tian tidak terganggu olehnya, dia secara metodis mengatur dan memilah-milah benang hukum, seolah-olah dia tenggelam di dunia lain. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Tatapannya, yang setajam pedang, menembus kegelapan di depannya. Pada saat itu, pasukan Dewa Armor yang seperti hantu yang bergerak diam-diam bangun seperti binatang buas-buas liar untuk mangsa. Armada terbang dengan mantap ke depan, Sydney baru saja akan beristirahat, setelah berpikir selama 1 hari penuh, dia merasa lelah secara mental. Dia memandang misi itu dengan sangat berat, bukan hanya itu misi kematian yang diberikan oleh Kapten, lebih penting lagi, jika dia bisa mendapatkan demi pedagang barat, tidak sulit baginya untuk meningkatkan karirnya. Lebih penting lagi, misinya bisa dikatakan sulit, tetapi bisa juga dikatakan mudah. Bagian yang sulit adalah menemukan lokasi partai lain, karena mereka hanya berjumlah sekitar 200 orang, mereka dapat dengan mudah bersembunyi di mana saja, dan menemukan mereka akan membuktikan tantangan. Dan selama mereka menemukannya, setengah dari penerimaan mereka akan selesai. Sydney mengakui bahwa pihak lain berkuasa, tetapi jumlahnya berbeda jauh. Dengan kesenjangan yang sedemikian besar, satu-satunya rencana yang layak bagi pihak lain adalah meminjam medan dan terlibat dalam peperangan kota. Jika mereka bertemu dengan mereka di dataran terbuka yang luas, musuh bahkan tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari mereka. Tepat pada saat itu, Sydney tiba-tiba merasakan gelombang yang tidak terlihat, menyebabkan wajahnya berubah. Tanpa berpikir panjang, dia maju dan tiba di jendela. Enek. Tepat setelah dia menerkam ke jendela, dia meraung, ingin memperingatkan semua orang, tetapi pada saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba, matanya melebar ketika dia melihat keluar, wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia sebenarnya tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Kabut hijau telah menyebar di sekitar mereka, bahkan ketika dia mengulurkan 5 jari di depannya, dia tidak bisa melihat tangannya, dan seiring dengan bahaya yang intens, dia secara naluriah mengaktifkan penghalang energinya. Gelombang tidak bagus, racun. Gelombang. Ci. Adegan mengejutkan terjadi tepat di depan matanya, penghalang energi yang diaktifkan segera memiliki lubang sijep jarum, yang terus tumbuh lebih besar. Dia belum pernah melihat racun sebelumnya yang bisa merusak penghalang energi. Dalam sekejap mata, lubang tusukan ukuran jarum padat menutupi penghalang energinya. Aura cahaya menyilaukan melintas di kabut racun hijau. Bang! Salah satu kapal transportasi meledak, berubah menjadi bola api oranye raksasa. Para penyintas yang beruntung dengan panik melompat keluar dari geladak dan jendela. Gelombang tidak bagus. Gelombang. Wajah Sydney berubah. Jeritan dan ratapan keluar tanpa henti, semua prajurit ditutupi lubang-lubang seukuran biji-bijian, tubuh mereka dikorek pergi ke pasir oleh kabut hijau. Adegan mengejutkan itu menyebabkan tangan dan kaki Sydney menjadi dingin. Keluar. Keluar sekarang. Mata Sydney langsung memerah, saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Dia tidak tahu apa itu racun hijau, tetapi dia tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama di dalamnya, mereka pasti akan mati. Hanya dengan keluar mereka bisa bertahan hidup. Bang! Kapal lain meledak. Api indah yang kontras dengan kabut hijau membuatnya tampak seolah-olah mereka berada di neraka. Mendengar teriakan rekan-rekan mereka, para prajurit di dalam kapal angkut mereka sendiri tidak berani pergi, semuanya berkerumun, dan hanya setelah mendengar suara Sydney mereka terbangun. Hanya dengan keluarlah mereka memiliki kesempatan untuk menang. Semua kapal transportasi dengan panik menuju keluar dari kabut racun, demi memisahkan serangan musuh, mereka bergegas ke arah yang berbeda. Satu demi satu lampu berapi bermunculan dari penglihatan mereka, dan sosok yang dilalap api menyebabkan setiap prajurit angkatan darat Ratchet merasa takut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah keluar. Keluar dengan panik. Seperempat dari kapal pengangkut menjadi bola api, dan jatuh ke tanah. Dan seperempat kapal pengangkut lainnya menderita luka parah, lambung kapal tidak bisa diperbaiki, kerusakan besar adalah pemandangan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka berubah menjadi kasar dan hangus, itu adalah pertempuran yang sangat menyedihkan. Wajah Sydney berubah menjadi menyeramkan, dia seperti lembu yang marah, matanya berubah merah. Secara pribadi menyaksikan sendiri kapal angkutnya meledak, dan melihat bawahannya sendiri dibakar hidup-hidup, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya mengambil alih tubuh dan jiwanya. Saat itulah dia melihat musuh-musuhnya, dan wajahnya langsung membeku.
Di langit yang jauh, 200 orang diam-diam melayang di sana, seolah-olah penyergapan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka, seolah-olah mereka orang-orang yang tenang dan dingin. Tragedi Arthur City. Sydney telah memikirkan segala macam kemungkinan, tetapi tidak pernah menyangka dia menderita serangan mendadak mereka. Tohim, musuh tidak akan pernah berani berbenturan langsung dengan tentara Ratchet yang memiliki keunggulan. Gelombang aku tidak pernah memikirkan itu. Gelombang. Tiba-tiba, tak terhitung aura cahaya menyilaukan menyala di sekitar musuh. Es biru, darah merah, petir perak. Taktik No. 43. Suara dingin dan acuh tak acuh yang tampak tanpa emosi tiba-tiba keluar di telinga Sydney. Tak terhitung titik cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala, dalam sekejap mata, semua titik cahaya ini sepertinya mengembun menjadi hujan deras yang melesat ke arah mereka. Hujan multiwarna berputar di udara di antara mereka, dan mengubah menjadi vortisitas multiwarna. Vortisitas multiwarna terbentuk dan dengan panik menyerap energi di sekitarnya, dan mulai membengkak dan mengembang dengan cepat, menjadi ukuran batu giling. Bekas luka mulai muncul karena gesekan berkecepatan tinggi, menyebabkan lingkaran cahaya yang indah terbentuk di sekitar vortisitas. Sebarkan dengan cepat. Sydney merintih putus asa. Sebelum kata-katanya bahkan bisa menyebar, lingkaran cahaya ditembak jatuh seperti komet, dengan ekor cahaya yang sangat tebal dan mempesona, bersiul ke armada. Bang bang bang. Semua kapal pengangkut terpecah menjadi beberapa bagian seperti kertas, sebelum mereka bahkan bisa meledak, mereka dilalap api, berubah menjadi resimen api. Bunga api indah yang tak terhitung jumlahnya berkembang di langit tanpa henti. Wajah Sydney seputih kertas, tidak ada darah tersisa di wajahnya, ekspresinya lamban. Apa? Taktik macam apa itu? Banyak resimen api bermekaran di langit malam, memantulkan wajah Tang Tian yang berkedip-kedip. Wajah pemuda itu sedingin batu, murid-muridnya menunjukkan sikap acuh tak acuh, potongan-potongan terbang yang tersebar, aliran udara yang kacau, semua tidak mampu menghasut emosi dalam dirinya. Medan perang yang kacau tidak memengaruhinya, pria muda yang dalam kondisi terbangunnya tampaknya ditarik dari semua emosi, namun mendorong naluri pertarungannya secara maksimal. Medan perang besar ada di tangannya. Sydney meraung 2 kali dalam kemarahan, juga menyebabkan Tang Tian segera memperhatikannya. Jize. Mendengar raungan Tang Tian, Jize bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Sebuah resimen bila angin muncul di bawah Jize, membentuk apa yang tampak seperti jembatan, 20 rekan angin hukumnya pindah keluar pada saat yang sama. Jize memegang Bewitching Blade, dan seperti iblis, dia menginjak jembatan bila angin, menghilang ke udara tipis. Sydney tidak menyadari bahwa dia menjadi sasaran karena medan perangnya sangat kacau. Kapal-kapal pengangkut yang telah keluar dari kabut racun semuanya menghadap ke arah yang berbeda, dan juga menyebabkan jarak antara mereka masing-masing menjadi lebar. Kapal-kapal pengangkut itu seperti lalat tanpa kepala, semuanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu juga waktu yang paling penting bagi para prajurit untuk saling mendekat. Sydney bukan orang tanpa kemampuan, dia adalah orang pertama yang bereaksi, dan berteriak dengan sekuat tenaga, turun. Semua orang turun dan berkumpul untuk aku. Semua prajurit terbangun dari mimpi, turun ke kapal, dan bergegas menuju Sydney. Beberapa prajurit cerdas juga berteriak keras, turun, semua turun dan berkumpul untuk guru. Semua orang berkumpul ke master sekarang. Petik 2. Semua prajurit menemukan tulang punggung mereka, tenang, dan mulai menuju satu sama lain. Sydney tenang, kapal-kapal pengangkut itu sasaran terlalu besar dan mudah diserang. Dan setelah diserang, dengan pertahanan lemah mereka akan baru dihancurkan. Serangan mendadak musuh tidak diragukan lagi berhasil, tetapi mereka belum menang sepenuhnya. Bahkan dengan kerugian besar mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Selama mereka bisa mengatur diri mereka ke posisi pertempuran, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang balik dan menang. Sydney menggigit bibirnya, dari waktu ke waktu, ledakan akan bermunculan dari antara kerumunan, nyala api yang berkobar dan bersuhu tinggi seperti binatang buas yang menakutkan yang melahap para prajurit. Pisau tajam yang sedingin es akan menyapu hidup mereka dari kegelapan. Dimanapun ular listrik yang tebal dan padat itu lewat, manusia akan mati. Dia belum pernah melihat cara menyerang yang aneh ini sebelumnya. Benar, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Pasukan Suci Sein Galaksi menekankan pada sinkronisasi, dan penggunaan terbesar tentara adalah untuk memasok energi saat bergerak bersamaan dengan unit, dan serangan yang mereka bisa lepaskan akan dipandu oleh jenderal militer. Dengan kata lain, itu mengumpulkan energi semua prajurit untuk berkumpul di jenderal militer, dan membentuk entitas yang lebih kuat. Tetapi tentara di depannya benar-benar terbalik pengetahuannya. Dia sudah menyadari bahwa ada beberapa serangan energi terkait yang berbeda, yang juga berarti bahwa serangan tentara misterius ini berasal dari para prajurit. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia pasti akan mendengus taktik seperti itu, dan dia akan menganggapnya sebagai kegagalan. Tanpa penguatan melalui sinkronisasi,
kekuatan serangan akan sangat melemah, dan mereka hanya bisa mengkoordinasikan serangan mereka tetapi tidak menggabungkannya. Gelombang untuk berpikir bahwa aku akan dipukuli dengan menyedihkan dari taktik semacam itu. Gelombang. Gelombang tidak, aku disergap oleh serangan diam-diam, selama aku menstabilkan diriku, aku pasti bisa membalikkan ini. Gelombang Sydney kalmet diri, dia masih memegang keunggulan dalam jumlah. Gelombang selama aku tidak mengacaukannya, aku pasti akan menang. Gelombang. Tepat pada saat itu, para prajurit yang melindungi bagian depannya tiba-tiba membeku. Bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti Sydney, dan dia hampir berkata, pembunuhan. Tentara mulai jatuh satu demi satu, ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari belakang para prajurit. Aura penyihir dan darah merah tiba-tiba menebas mereka dari sudut yang tak terbayangkan. Segera, dua tentara meraung dan menerkam ke depan, menggunakan tubuh mereka untuk bertabrakan dengan aura pisau. Bewitching Blade tampaknya mengiris tahu saat memotong tubuh dua prajurit itu. Bewitching Blade tampaknya memakan darah mereka, lampu merahnya menjadi lebih kuat, Bewitching Aura menjadi lebih kuat, sampai-sampai mulai mengeluarkan suara mendengung. Bilah darah merah itu berubah menjadi lunak, berubah menjadi ular darah tanpa tulang yang menyapu tubuh para prajurit, berubah menjadi jaring darah yang menerkam menuju Sydney. Raungan tak berujung muncul, ketika semua prajurit di sekitarnya bergegas menuju jaring darah, mengabaikan kehidupan mereka. Ci. Jaring darah halus memotong-motong prajurit seperti pisau tajam dalam beberapa saat, menyebabkan tempat itu menghujani darah. Tetapi tepat pada saat itu, Sydney sudah tersembunyi di antara kerumunan, karena semakin banyak tentara berlari ke depan melindungi jenderal mereka. Wajah Jize menjadi jelek, kesempatan yang ia ambil untuk menyerang benar-benar gagal, membuatnya marah. Dia mendengus, dan seperti hantu, dia menghilang dan muncul di sisi lain, bila berwarna darahnya menyala, dan beberapa kepala terbang ke langit. Pertahanan. Sydney mendesak. Pelatihan Angkatan Darat Ratchet akhirnya menunjukkan hasil kerja mereka, para prajurit semua menyala dengan aura ringan, gelombang energi bergema dalam formasi mereka. Sydney mengambil napas dalam-dalam ketika penghalang energi raksasa melindungi mereka. Aura pedang berwarna merah menyihir menebas penghalang energi. Dentang. Penghalang energi bergetar, tetapi dengan cepat menstabilkan dirinya. Sydney menghela nafas lega, ini adalah pertama kalinya dia berhasil bertahan melawan serangan musuh sejak serangan mendadak. Apa yang membuatnya bersukacita lebih jauh adalah bahwa itu mengkonfirmasi dugaannya. Taktik aneh musuh itu lebih gesit dan acak, tetapi pada saat yang sama, lebih tersebar. Dia percaya bahwa sekarang mereka telah terbentuk, itu adalah waktu yang dibutuhkan musuh untuk dikalahkan. Para prajurit di sampingnya semua bersorak, semangat mereka sangat meningkat. Stabilkan dirimu. Sydney berteriak keras, semuanya, kumpulkan aku. Pada saat itu, Sydney dipenuhi dengan kepercayaan diri, tidak aneh bagi pasukan untuk terjun ke dalam kekacauan setelah menghadapi penyergapan yang menakutkan. Tetapi selama dia menemukan pijakannya, dia akan selamat, dan pasukannya tidak akan jatuh. Musuh semuanya secara individu sangat kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal, jumlahnya terlalu sedikit. Dalam hal jumlah, mereka tidak dapat memblokir tentaranya dari pengelompokan kembali. Selama dia menstabilkan formasi pasukannya, setiap prajurit yang kembali kepadanya akan meningkatkan kemenangannya dengan satu langkah. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat jenderal mereka mendapatkan pijakannya, tentara Angkatan Darat Ratchet yang akan hancur berantakan sangat meningkatkan moral mereka, dan dengan bersemangat bergegas menuju posisi Sydney. Tang Tian tetap tanpa ekspresi. Serangan Jize yang gagal tidak mengejutkannya. Pemulihan kekuatan Jize tidak sebesar Fu Zhengzi, yang disebabkan oleh hukum yang mereka latih. Jize dilatih dalam hukum darah, dan karena energi yang kuat dari galaksi Sein Suci, ia tidak dapat mempengaruhi darah musuh-musuhnya. Adapun kepala pedang hijau Fu Zhengzi, ia berjalan di jalur hukum tata ruang dan racun, yang kurang dipengaruhi oleh energi. Tetapi bagi Sydney untuk menjadi mantap dan tenang kembali mengejutkannya. Gelombang seperti yang diharapkan dari benua bela diri yang terhormat, setiap jenderal militer pasukan mereka memiliki standar. Gelombang. Jize benar-benar marah, serangan berurutannya tidak mampu memecahkan cangkang kura-kura, menyebabkan dia membuat marah, dia memang sombong, dengan matanya mengarah ke atas, selain kalah dari Tang Tian, kapan dia pernah kalah? Untuk ditekan oleh musuh-musuhnya begitu dia melangkah ke galaksi suci, bagaimana dia bisa mentolerir itu? Karakternya yang mengamuk muncul dengan sendirinya, ia menyerang dengan kuat, kecepatannya mencapai puncaknya, langit yang dipenuhi aura pisau berwarna darah menghantam penghalang energi seperti hujan. Dentang-dentang-dentang. Suara serangan yang padat menyebabkan orang merasa mati rasa di giginya. Wajah Sydney berubah, matanya menunjukkan rasa tidak percaya, gelombang bagaimana kekuatan individu seseorang dapat mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan. Gelombang. Persis setengah menit dari serangan kuat yang turun pada mereka seperti hujan. Tubuh Sydney bergetar, setiap cahaya bilah yang menyerang akan menyebabkan penghalang energi bergetar,
dan akan mengalirkan sebagian daya ke tubuhnya, meskipun telah disaring dan intensitasnya tidak kuat, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Jize basah kuyup dengan keringat seolah-olah dia ditarik keluar dari sumur, terengah-engah Forbread sambil menatapnya dengan ganas, Sydney tertawa. Gelombang itu benar. Gelombang. Gelombang bahkan jika kamu kuat, tetapi kamu hanya akan melelahkan diri sendiri, kamu tidak bisa bertahan lama. Gelombang. Dan ketika dia menyadari bahwa tentaranya menuangkan gelombang seperti dengan prajurit terdekat berjarak kurang dari 10 meter dari dia, senyum di wajahnya menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba, aura cahaya menyilaukan yang terasa seperti matahari menembus visinya tanpa peringatan. Mengikutinya adalah aura mengerikan yang tak terlukiskan yang menyelimuti seluruh medan perang, seolah-olah binatang buas ganas yang telah tidur selama 10.000 tahun telah terbangun dari tidurnya dan membuka matanya. Bahkan energi di udara menjadi sunyi, seolah-olah telah terkejut. Senyum di wajah Sydney membeku, seluruh tubuhnya membeku di posisi aslinya, gelombang ini. Gelombang. Sekelompok tentara yang berlari ke arahnya tiba-tiba menjadi lamban, mereka semua memandang ke arah Sydney dengan kejutan di mata mereka. Viengot yang tampaknya ada sepanjang perjalanan waktu tanpa sadar muncul di luar penghalang energi. Sebuah baju besi emas membungkusnya dengan erat, hanya mengungkapkan sepasang mata, yang mengungkapkan dingin yang tampaknya telah meresap selama ribuan tahun. Tapi tatapan semua orang terkunci erat pada tinju yang dia pegang yang tampak seolah memegang matahari. Pria muda yang tampak seperti iblis itu mengenakan baju besi, menekuk pinggangnya, dan mengangkat lengannya. Waktu tampaknya telah melambat hingga merangkak, gerakannya sangat lambat dan jelas. Mengikuti pergerakan tinjunya, energi di udara tiba-tiba terbangun, dan dengan kuat melonjak ke tinju Tang Tian. Aura tinju yang seterang matahari tampak redup. Sesi, seolah-olah 10.000 ular merayap maju, suara yang dihasilkan oleh energi mengalir cepat berkecepatan tinggi. Tinju Tang Tian seperti jurang maut, energi kuat yang diserap ke dalam tinjunya terus tumbuh lebih banyak, dan semakin banyak diserap, semakin aura cahayanya meredup, melepaskan gelombang jantung yang berdebar kencang. Satu demi satu, garis hitam muncul di aura kepalan tangan Tang Tian, tampak seperti retakan spasial yang mengarah pada Endless Voids. Tubuh pemuda itu seperti busur yang ditarik ke maksimum, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Mata dinginnya bersinar dengan kilatan dingin. Ketika dia menghembuskan napas, itu seperti binatang buas yang bernafas, suara reda bergema itu sepertinya mengandung guntur. Sosok yang bengkok itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan bergelombang, ketika tinjunya tiba-tiba menghilang. Retak. Penghalang energi yang tebal pecah seperti biskuit kering, dan kepalan tangan menusuk sampai pergelangan tangannya. Pemandangan itu sepertinya membeku, dan di permukaan penghalang energi, Viengot yang menakutkan berdiri di sana dengan kepalan tangannya terlepas. Seekor gagak emas yang hangus, yang diselimuti dengan garis-garis hitam, turun ke sana. Waktu berlalu dengan lambat ketika udara malam semakin padat, Melissa berdiri di geladak, merasa agak dingin. Sima Xiao tetap santai, selalu mengeluarkan getaran yang membuat orang lain ingin menghampirinya dan meninju wajahnya. Dia akan acuh tak acuh berbicara dengan Frank, dan mereka bisa mengatakan bahwa meskipun pemuda ini bernama Sima Xiao santai, dia sangat percaya diri. Setelah mendengarkannya berbicara sebentar, ketidakbahagiaan di wajah Melissa menghilang, dan apa yang menggantikannya adalah rasa hormat. Melissa bukan hanya wanita muda yang manja dan berpikiran sempit, meskipun dia masih muda, dan naif dalam aspek-aspek tertentu, tetapi dia telah bekerja keras untuk bekerja dan beroperasi dalam bisnis. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia lebih berpengalaman dan cerdas, dengan kemampuan penilaian yang lebih baik, dia bisa mengukur standar kasar orang lain. Orang ini tanpa disadari memimpin pembicaraan. Meskipun nada suaranya lemah, dia selalu bisa mengatakan sesuatu dengan tepat, dan selalu menunjukkan poin-poin penting. Dengan beberapa kalimat, ia akan membuat orang kagum atau merenungkan kata-katanya, yang selalu berisi sesuatu yang mendalam, dan membuktikan kecerdasannya. Entah ia sengaja menjadi misterius atau tidak, itu membuat kakeknya, Frank, penuh rasa hormat. Aku ingin tahu pendapat apa yang dimiliki bapakmu sehubungan dengan masa depan kita. Orang Frank tidak bisa menolak untuk bertanya, wajahnya dipenuhi dengan ketulusan hati. Melissa kaget, wajahnya dipenuhi syok, dia tidak pernah berharap kakeknya benar-benar mencari bantuan tentang masalah besar dengan Sima Xiao. Situasi perdagangan Machiavelli tidak dianggap baik, dan menurun dari hari ke hari. Meskipun semua orang dengan tekun mencoba membuat rencana baru, tetapi hasil yang mereka hasilkan selalu kecil, dan mereka perlahan tapi perlahan bergulir ke dalam jurang. Dalam dekade terakhir, keuntungan mereka selalu lebih rendah dan lebih rendah dari tahun ke tahun, dan di tahun lalu, bisnis mereka sebenarnya menghasilkan kerugian untuk pertama kalinya. Banyak pemilik toko meninggalkan mereka dan yang lain bersekongkol melawan mereka, menyebabkan bisnis menjadi dan EBS. Semakin lemah dan lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat wajah Sima Xiao, selalu merasa bahwa pemuda di depannya, yang tidak terlihat jauh lebih tua darinya, sangat kuat.
Kakeknya adalah orang yang paling dia percayai, dan hanya karena dialah mereka mampu memegang teguh dan mencegah bisnisnya runtuh. Sima Xiao terkekeh, dia meregangkan pinggangnya dan berbicara dengan lemah, apa manfaat yang aku dapatkan? Melissa mengira dia salah dengar, dan langsung mengungkapkan ekspresi marah, gelombang dia benar-benar kasar. Gelombang. Frank juga kaget, itu pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu langsung. Tetapi, bagaimanapun, ia adalah seorang pengusaha yang sudah bertahun-tahun berada dalam antrian, dan kehalusan serta keluasan pikirannya tidak seperti orang kebanyakan, dengan ragu-ragu berkata, apapun yang dibutuhkan oleh seorang bapak, silakan beritahu kami. Sima Xiao bisa mengetahui kehati-hatian dari pihak lain, dan tertawa. Dia tidak terkejut, jika seseorang bertemu dengan orang asing di jalan dan begitu mudah mempercayainya, dia cepat atau lambat akan dilahap, di mana bahkan tulang-tulangnya tidak akan selamat. Tapi, dia bukan orang yang mengungkapkan niatnya dengan mudah, bagaimana bisa seseorang dengan mudah memahami apa yang diinginkan Raja Scorpio. Tiba-tiba aura cahaya menyilaukan menyala dari kejauhan, langit gelap gulita menjadi sangat terang. Entah bagaimana matahari akan melompat keluar dari tanah. Sima Xiao berdiri, dan fokus ke kejauhan. Tanpa sadar, Magatama muncul di belakangnya, kecantikannya yang mempesona keluar. Gelombang sungguh gelombang yang kuat. Gelombang. Ekspresi Sima Xiao berubah serius, bahkan dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, dia masih bisa merasakan gelombang yang kuat. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana bumi menghancurkan kekuatan dalam serangan itu, Magatama muncul atas kemauannya sendiri karena dia juga merasakan gelombangnya. Keseriusannya berubah menjadi senyum pahit, gelombang seperti yang diharapkan dari anak muda yang seperti Tuhan, intensitas serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang. Gelombang tanpa sadar, dia sudah mulai melemparkan kita lebih jauh dan lebih jauh di belakang gelombang. Perasaan yang benar-benar mengerikan ini, membuat kesombongan dalam dirinya menghilang tanpa jejak, membuat pria muda dengan rambut berwarna kastanye merasakan kepahitan. Sebelum tiba di galaksi suci, Sima Xiao selalu menempatkan Tang Tian pada tingkat yang sama dengannya, memberinya sumber daya dan kepercayaan diri yang setara. Konstelasi Scorpio adalah salah satu dari 12 konstelasi Istana Ekliptika, dan lebih kuat daripada konstelasi utama Ursa. Dalam hal kekuatan, mengapa Sima Xiao, yang menggunakan Magatama, takut Tang Tian? Tetapi setelah tiba di galaksi suci-suci dari Sin Domain, perbedaan kekuatan mereka mulai terpisah. Bahkan setelah kembali ke galaksi suci, kekuatan Magatama tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi itu lebih kuat dari sebelumnya. Namun, peningkatan Tang Tian jauh lebih besar. Kekuatan adalah dasar untuk segalanya, dan mereka berada di dunia di mana yang kuat berkuasa. Sima Xiao sangat jelas tentang hal itu. Kami menang. Melihat ke kejauhan, ketika aura cahaya redup, dan malam itu kembali gelap, Sima Xiao berbicara dengan samar. Franks dan Melissa membeku, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, gelombang teh. Yang dianggap sebagai kemenangan. Gelombang. Mereka skeptis tentang hal itu, tentara recet bukan tentara meriam, bagaimana mereka bisa kehilangan begitu cepat. Mereka adalah pasukan penuh 5.000 pria yang kuat, bagaimana bisa 200 pria mengalahkan 5.000 pria. Mereka tidak dapat membayangkan situasi dengan imajinasi buruk mereka. Wajah Johnson tiba-tiba berubah, dia berteriak dengan cemas, mulai. Semuanya naik sekarang. Angkat pembatas pertahanan. Segera. Semua orang agak kabur, tetapi mereka tetap mematuhi perintah dan naik ke kapal mereka, dan semua kapal pengangkut mengangkat penghalang energi mereka. Tepat pada saat itu, peluit jantung yang berdebar kencang tiba-tiba keluar, terdengar di telinga semua orang. Itu adalah suara singkat yang dimulai dari nada rendah ke tinggi, seolah-olah mendekati mereka. Semua orang membuka mata mereka lebar-lebar, berusaha melihat apa itu, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan. Wajah Johnson menjadi cemas saat dia meraung, Honorable Martial Bullet. Banyak cahaya putih melesat keluar dari perahu ke langit, menjulang tinggi ke langit, intensitas cahaya terus menjadi lebih kuat, cahaya putih yang menyilaukan menerangi seluruh sekeliling mereka. Semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka, dan semua wajah mereka berubah. Di dataran datar di kejauhan, ada garis putih transparan, yang terus-menerus membesar di mata mereka. Bersiul di udara menjadi lebih mengerikan, dan dari ketajaman sebelumnya, tiba-tiba terdengar sangat pelan. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya melihat benda apa itu. Itu adalah gelombang kejut besar yang membentang sepanjang 20 km, menempel erat ke tanah, itu meluncur ke arah mereka pada kecepatan astronomi. Udara terdistorsi, gelombang kejut yang mengandung banyak aliran energi, seperti aliran ikan yang mengejar gelombang, membuat gelombang kejut menjadi lebih mengesankan. Dimanapun ia tersapu, rumput dan pohon-pohon akan berubah menjadi debu, dan menjadi pasir. Itu menunjukkan tekanan yang sangat besar dan kekuatan, semuanya terangkat dari tanah, menyebabkan celah-celah dan retakan terbentuk di seluruh, bahkan batu-batu yang paling kokoh dihancurkan menjadi batu-batu kecil yang terbang di seluruh Lycomets, tetapi setelah disentuh oleh aliran energi di belakang gelombang kejut, mereka akan langsung hancur.
Lampu berapi-api, kilat petir, hujan es, samar-samar muncul di gelombang kejut, menghasilkan aura cahaya yang indah terbentuk oleh tabrakan atribut energi yang berbeda. Itu menyerupai akhir dunia. Badai energi. Wajah Melissa memucat tanpa jejak darah, tiba-tiba dia menyadari bahwa itu adalah badai energi yang dihasilkan oleh cahaya yang menyilaukan sebelumnya. Hanya badai pasti tidak akan memiliki kekuatan yang mengerikan, hanya dengan gelombang energi yang kuat yang akan menyebabkan badai energi, bahkan energi di udara akan dibangkitkan, menyebabkan gangguan besar di mana-mana. Itu bahkan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir, gemuruh mengejutkan segera muncul di depan konvoi mereka. Ledakan. Penglihatan semua orang menjadi gelap, perahu di bawah kaki mereka semua bergetar tanpa henti, dan mereka tidak bisa diam. Tak terhitung cahaya api yang menyilaukan dan kilat petir berkelap-kelip di mana-mana di luar penghalang energi. Mereka merasa seolah-olah mereka berada di mata badai, penghalang energi bergetar tanpa henti. Perahu yang kokoh mengeluarkan suara berderit, karena rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti setiap orang. Jeritan tajam dan menjerit-menjerit di telinga mereka, adegan mencekik dan tercekik di depan mereka, menyebabkan Mirisa menjadi bengong. Tidak ada yang tahu berapa lama itu, mungkin beberapa detik, atau mungkin beberapa menit, tetapi jantung berdebar keroncongan dan jeritan berangsur-angsur bergerak lebih jauh, dan perahu-perahu yang bergoyang semua berangsur-angsur tenang. Semua orang perlahan tersadar. Plop plop plop. Semua penjaga menjatuhkan puntung mereka di geladak, wajah putih pucat mereka ditutupi keringat, mata mereka yang linglung kembali fokus, ketika mereka terengah-engah dengan tubuh gemetar tak terkendali. Johnson jauh lebih baik, dia tidak duduk, tetapi kedua tangannya memegang pagar, wajahnya sama putih. Setelah 2 menit, Johnson akhirnya mengendurkan tangannya, yang masih sedikit gemetar, dia melihat sekeliling dengan bingung. Tanah di bawah mereka berantakan, dengan banyak bekas luka radioaktif memanjang ke kejauhan. Seluruh armada terlempar keluar beberapa ratus meter, dan tersebar ke segala arah, mereka tidak menderita banyak kerusakan, dan untungnya, tidak banyak kerugian. Gelombang badai energi, itu adalah badai energi para legenda. Gelombang. Legends mengatakan bahwa hanya tentara kelas atas, hanya dengan melepaskan serangan dahsyat yang mengabaikan segalanya bisa menghasilkan badai energi. Mereka sebenarnya menyaksikannya secara pribadi. Seolah-olah semua orang telah selamat dari malapetaka dan memiliki kehidupan baru yang menderita stres pasca trauma, dan juga merasa kehilangan. Itu benar, bingung. Bahkan Johnson sendiri bingung. Mereka tidak pernah meremehkan kekuatan bandit, tetapi energi badai benar-benar mengubah cara mereka melihat tentara. Berapa banyak tentara di seluruh benua bela diri terhormat yang dapat memiliki kemampuan untuk menyebabkan badai energi? Hanya 5. Itu benar, hanya 5 dari pasukan kelas atas dari Honorable Martial Continent, milik 5 Honorable Martial Tigers. Pasukan 200 orang, sebenarnya tidak kalah dengan 5 Martial Tigers terhormat. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu adalah kaum Frank yang berpengalaman dan bijak atau pengalaman pertempuran Johnson, atau Melissa yang cerdik dan tajam, mereka semua bingung. Setelah rasa kehilangan, mereka merasa kaget, takut, hormat. Dan kemudian, harapan. Di galaksi suci-suci di mana tentara adalah tuan, di mana yang kuat memerintah, di mana yang kuat dipuji sebagai raja, peluang lebih baik apa yang bisa muncul. Dibandingkan dengan itu, situasi di mana perusahaan perdagangan Machefield berada tidak dianggap apa-apa. Selama mereka dapat menangkap utas harapan ini, maka semua masalah Machefield Trading akan hilang, dan mereka hanya akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Terlepas dari mana tentara ini berasal, apakah mereka berasal dari benua bela diri terhormat atau tidak berubah. Selama itu ada, kekuatannya cukup untuk mengguncang dunia. Mungkin pasukan ini mungkin tidak dapat menguasai dunia, tetapi organisasi bisnis mereka dapat berlindung di bawah pasukan ini. Orang Franka yang menjadi emosional tahu bahwa terlepas dari apapun, mereka tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Tradisi Viltes tidak bisa melanjutkan pada jalur yang sama, jika mereka tidak berubah, mereka akan berjalan perlahan ke penurunan dan kehancuran. Sekarang, satu-satunya kekhawatirannya adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, bahkan si Ma Xiao yang ramah dan cerdas jelas bukan orang yang mudah dibujuk, jika mereka tidak mendapat manfaat, mereka tidak dapat memindahkan pihak lain. Mungkin, dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Dalam kegelapan, kaum Frank mulai merenung pelan. Mereka kembali diam-diam saat mereka pergi. Ketika God Armor Army kembali, mereka tidak memiliki niat untuk menyembunyikan diri. Kedua ratus pria itu berlari melintasi dataran tandus dan sunyi, memotong di udara, mereka menyapu melewati awan yang lebat, memunculkan kerikil dan kilau cahaya yang memasuki penglihatan setiap orang dari cakrawala. God Armor Army menunjukkan agresivitas yang meremehkan segala sesuatu di bawah mata mereka. Gemuruh penerbangan kecepatan tinggi mereka menyebabkan tanah bergetar, seolah-olah bumi menyambut pahlawannya. Semakin dekat mereka, semakin kuat perasaan opresif yang didapat.
Orang-orang di atas kapal semua merasa penglihatan mereka menjadi hitam, itu adalah armor God Armor yang tiba-tiba berhenti di depan konvoi, dan pada saat itu, semua orang jatuh ke dalam situasi tersedak belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya 200 sosok, tetapi sensasi mereka menyelimuti langit, terasa seolah-olah naga purba raksasa telah keluar dan memperluas sayapnya dan melemparkan bayangan yang menutupi seluruh konvoi kapal pengangkut. Suara gemuruh terus berlama-lama di udara. Para anggota di kapal memiliki mata yang dipenuhi dengan rasa hormat. Keturunan God Armor Army mengungkapkan keletihan yang tidak bisa disembunyikan pada setiap prajurit, tetapi mereka berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bertahan dengan niat membunuh. Jelas bahwa pertempuran itu intens dan tidak santai sama sekali. Itu benar, sama sekali tidak santai. Surga yang mengejutkan dari Tang Tian, Godfist telah sepenuhnya menyapu Sydney dan menyebabkan jatuhnya tentara Recet. Rencana Tang Tian bukan untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk membunuh mereka semua. Dia tidak ingin masalah ini diledakkan dari proporsi sebelum Divisi Nul mendapatkan kapal perang mereka, dan menyebabkan para mata para benua bela diri yang terhormat melihat ke arah mereka. Menarik perhatian mereka ke Desolate City adalah rencana untuk masa depan. Dengan itu, perburuan brutal dimulai. Sebelumnya, serangan penyergapan telah menyebabkan tentara Recet kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempur mereka, tetapi setelah kematian Sydney, mereka masih memiliki 2.000 orang kuat. Dan untuk Tang Tian, sisi, mereka hanya memiliki 200 orang, yang berarti bahwa setiap dari mereka harus berburu untuk 10 orang. Itu tidak akan sulit, jika bukan karena mencegah musuh melarikan diri. Para prajurit yang dikalahkan itu seperti lalat tanpa kepala, dan untuk mencegah mereka berlari, Fu Zhengzi harus memecahkan baju mereka. Tang Tian tidak melakukan apa-apa setelah membunuh Sydney. Itu adalah kesempatan yang benar-benar baik untuk para anggota Angkatan Darat Dewa. Mayoritas dari mereka belum pulih bahkan setengah dari kekuatan mereka, dan ada beberapa seperti Jize, yang hukumnya sangat lemah di galaksi Sein Suci, dan membutuhkan cara pertempuran baru yang cocok. Bagi mereka, itu tidak diragukan lagi menggenggam keterampilan baru, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang ingin memahami dan belajar, tidak ada yang lebih baik daripada menggerogoti pertempuran nyata. Tang Tian tidak bisa membantu mereka memahami cara bertarung baru mereka. Dalam proses berburu, itu adalah pertempuran yang sangat pahit bagi mereka, kerugian mereka dalam hal jumlah menjadi sangat jelas. Tetapi mereka tidak pernah menganggap diri mereka mudah, terutama terhadap perintah Tang Tian. Dari awal kecanggungan mereka, Jize dan yang lainnya mulai memahami koordinasi. Bergegas, membelah, mengejar dan berburu, semua taktik ini segera mengubah mereka menjadi pemburu yang berpengalaman. Setelah itu, mereka juga mengerti bagaimana menggunakan perangkap dengan undang-undang untuk membunuh tentara secara diam-diam, dan efisiensi penghirupan mereka meningkat. Namun meski begitu, pertempuran itu memakan waktu tepat 2 jam, dan mereka semua sangat lelah. Mereka semua dihabiskan, tetapi masih sangat bersemangat, karena itu adalah pertempuran pertama mereka setelah memasuki Site Galaksi Suci. Kemenangan itu sendiri merupakan pendorong semangat besar bagi mereka. Lebih penting lagi, masing-masing dari mereka memperoleh banyak manfaat dari pertempuran. Misalnya, Jize. Jize sebelumnya sangat tidak senang dengan penampilannya sendiri, tetapi setelah perburuan, penampilannya benar-benar berubah. Dia secara bertahap menemukan bakat pertempuran di galaksi Sein Suci dan kekuatannya meningkat secara substansial, dan pada akhirnya, bila penyihirnya seperti dewa kematian yang mengambil nyawa kemanapun ia pergi. Bukan hanya dia, banyak orang lain memperoleh manfaat besar. Di medan perang di mana mereka memiliki kemungkinan teman, keefektifan dan pengalaman berbeda dari pelatihan. Setelah melalui beberapa pertempuran lagi, kekuatan God Armor Army akan mengambil lompatan kualitatif. Tang Tian sendiri juga sangat lelah, setelah melepas armor dewa, dia duduk di tanah. Wajahnya pucat-pucat dengan keringat menetes di wajahnya dengan cepat tak terkendali. Dalam sekejap mata, dia tampak benar-benar basah kuyup, seolah-olah dia telah mandi, tetapi berkeringat. Tang Tian terengah-engah, kepalanya mati rasa, dan dia hampir pingsan. Setelah beberapa saat pulih, ia kembali sadar, meskipun ia merasa sangat lelah, anehnya ia bersemangat. Tinju yang dilepaskannya jelas merupakan serangan terkuat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Bahkan Tang Tian sendiri terkejut dengan kekuatan yang dihasilkan tinjunya. Tentu saja, kejutan itu berlangsung hanya dalam hitungan detik sebelum dia menjadi gembira. Godfist kekuatannya tak tertandingi, sampai tumbang di mana-mana sebelum itu, jadi seberapa kuatkah orang yang menciptakannya? Gelombang ya ampun, aku, anak muda yang seperti dewa, sekuat itu. Gelombang. Gelombang aku hampir menangis karena keramah tamahan aku sendiri, apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Gelombang untungnya Qian Hui tidak melihatnya. Gelombang. Pria muda itu menatap langit dan tidak mengatakan apa-apa, merasakan bagaimana hidup itu kejam dan tanpa emosi, baginya terlihat sangat keren ketika Qian Hui tidak ada. Pria muda yang tenggelam dalam kesedihannya tidak menyadari bahwa seseorang berjalan menghampirinya.
Sima Xiao bertanya dengan santai, kamu membunuh mereka semua. Tang Tian terbangun dengan akal sehat dan menganggukkan kepalanya, ya, kami memiliki semuanya. Langkah kaki Sima Xiao menjadi lamban, terasa mengerikan. Dia merenungkan kekuatannya sendiri, untuk membawa 200 pria paling elitnya, dan terlepas dari metode apa yang dia coba, dia tidak dapat membasmi seluruh pasukan yang terdiri dari 5.000 orang kuat. Gelombang 200 lawan 5.000, lelucon macam apa itu? Pastinya itu hanya lelucon. Gelombang. Kamu benar-benar membunuh mereka semua. Dia tidak bisa menahan diri saat mengulangi pertanyaan itu. Tang Tian memandang ekspresi Sima Xiao dengan aneh, lalu menjawab dengan cara yang sebenarnya, tentu saja, aku tidak bisa membiarkan mereka lari, kan, aku hanya bisa membunuh mereka semua. Tang Tian menunjukkan ekspresi sengit, dan melambaikan kedua tinjunya. Gelombang untuk berbicara seperti itu. Gelombang. Gelombang kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu tidak punya pilihan selain menyingkirkan mereka semua. Gelombang. Gelombang kamu benar-benar dapat membuat orang jatuh ke suasana hati yang buruk dengan cara kamu berbicara. Gelombang. Gelombang dan tindakan kekanak-kanakan kamu juga. Gelombang. Sima Xiao yang diam-diam sakit mengerutkan kening, seperti memiliki bola benang kusut di dahinya. Gelombang mereka semua terbunuh. Gelombang Melissa dan Frank yang ada di belakang Sima Xiao bertindak seolah-olah mereka disambar petir, kaget seperti ayam. Gelombang sepasukan 5.000 orang, dihancurkan oleh 200 orang, ini. Gelombang. Orang-orang Frank yang pada awalnya berpikir untuk membuat rencana untuk mengambil kesempatan segera menjadi kosong, membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia memandang mereka dengan kaget. Dia sudah merasa sulit untuk menerima bahwa para bandit mulai mencari tentara recet, sejak kapan were bandit